Ya. Ini adalah contoh betapa kompetitifnya pemilu kita ya. Betul. Itu tadi diserang sama partai parlemen ya, jadi nggak masuk. Selamat dulu sudah menang. Terima kasih. Berusaha untuk mengembalikan atau meningkatkan kepercayaan publik ke partai politik, sehingga nggak terus kontra gitu ya ketika ada ide-ide gitu ya dari negara misalnya untuk lebih berinvest kepada partai politik. Ada dua aspek yang perlu dilihat. Saya mau merimain tadi komen yang ada di depan. Yang bilang, loh kader PKB-nya aja nyetor sama partai. Loh justru partai politik itu harus dihidupin sama kadernya. Kalau partai tidak dihidupkan oleh kadernya, kalau kader-kader partai politik tidak setor untuk menghidupi partai, partai itu akan bergantung kepada pemodal. Lalu bagaimana mesin partainya bergerak? Mesin partai akan bergerak hanya atas perintah pemodal. Lawang duitnya dari sana. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sekali lagi selamat datang di acara Kepung, ICW versus 6 politisi. Perkenalkan, nama saya Yasar Aulia, sehari-hari di ICW sebagai staf advokasi. Tapi untuk malam kali ini saya akan menjadi game master untuk acara Kepung. Untuk konsep kegiatan itu sendiri, kalau teman-teman ada yang sering menonton channel YouTube Jubile, itu ada programnya spesifik namanya Surrounded. Konsepnya persis seperti ini, kami terinspirasi dengan itu. Kami pinjam gitu ya untuk hari ini. Tapi pada intinya konsepnya sebenarnya seperti kegiatan-kegiatan ICW pada umumnya. Kami ingin membangun public discourse, berdiskusi. Dan secara langsung ingin berdinamika pada malam hari ini spesifik dengan 6 politisi. Kenapa angkanya 6? Karena sebetulnya kami sudah mencoba untuk menghubungi 8 partai gitu ya, perwakilan partai yang duduk di parlemen. Tapi memang satu dan lain hal banyak yang tidak bisa, ada yang tidak merespons. Jadi pada malam hari ini ada 6 perwakilan dari partai yang menyanggupi untuk hadir. Dan ini adalah perwakilan-perwakilan anggota partai muda. Kenapa memilih yang muda juga? Karena ini kan juga momen langka begitu ya. Secara umum kalau teman-teman mungkin sepengalaman dengan ICW, rasanya agak sulit biasanya mengundang anggota partai untuk bisa berdiskusi. Jadi pertama-tama tentu terima kasih untuk teman-teman yang bersedia untuk hadir pada malam hari ini. Ya, boleh tepuk tangan. Dan tentu selain apresiasi itu juga menarik untuk nanti menggali begitu ya perspektif teman-teman politisi muda, karena ya sooner or later pasti mereka juga akan mengisi kursi-kursi kekuasaan baik itu legislatif maupun di eksekutif. Jadi kita bisa ya menguji pandangan-pandangan mereka di pada malam hari ini. Selain itu, kenapa tema yang diangkat juga berkenaan dengan konflik kepentingan begitu dan krisis iklim? Pertama soal konflik kepentingan karena kami di ICW juga menyadari begitu perkembangan belakangan soal korupsi. Ini sudah tidak lagi bicara soal suap menyuap, transaksi uang aja gitu. Banyak modus-modus yang baru yang berkembang dan semakin tidak kasat mata begitu. Dan paling utama kami lihat memang itu difasilitasi salah satu dengan konflik kepentingan. Sebuah fenomena yang sebetulnya wajar tapi kalau tidak di-manage dengan baik akan berujung pada korupsi begitu. Apalagi ketika konflik kepentingan berbentuk finansial. Maka pada malam hari ini kita angkat topiknya konflik kepentingan yang finansial begitu ya, berbisnis. Kenapa spesifik berbisnis? Jadi kami untuk mendefinisikan supaya nanti diskusinya tidak terlalu melebar. Jadi untuk kesempatan malam hari ini ketika bicara berbisnis, maksud kami adalah ketika ada individu yang terhubung, terafiliasi begitu ya, baik itu mengendalikan langsung atau tidak langsung, tapi pada intinya mereka mendapatkan keuntungan dari sebuah bisnis. Dan untuk bicara tadi ada disinggung gitu ya krisis iklim yang memperparah krisis iklim. Definisi krisis iklim untuk malam hari ini adalah perubahan jangka panjang temperatur rata-rata dari kondisi cuaca akibat ulah manusia. Khususnya industri fosil yang melepaskan gas rumah kaca secara intensif. Jadi memang kami limitasi begitu berbisnis yang memperparah krisis iklim. Jadi kalau di berbagai literatur kan sudah teridentifikasi begitu ya. Industrinya itu ekstraktif, berkenaan dengan batu bara, maupun itu yang berkenaan dengan alih fungsi lahan seperti sawit begitu ya. Jadi kami nggak melarang semua bisnis begitu, tapi fokusnya ke krisis iklim. Kenapa ICW fokus ke situ juga perlu dijelaskan bahwa ya sekarang itu ketika bicara krisis iklim ini adalah resiko peradaban begitu ya. Jadi ketika bicara krisis iklim akan berkenaan dengan banyak hal termasuk dengan korupsi juga. Nah, tidak perlu berpanjang lebar lagi, saya sekarang mau memperkenalkan
pertama-tama dulu para pengepung yang akan mengepung teman-teman perwakilan dari ICW. Yang pertama ada Mustafa Faruk dari PKS. Beliau adalah politisi profesional dan jubir muda PKS. Selamat datang Bang Faruk. Yang kedua ada Margianta SJD dari Partai Buruh. Ia adalah konsultan berbagai organisasi internasional dan anggota Suara Muda Kelas Pekerja Partai Buruh. Ia pernah bekerja bersama UNICEF serta menjadi penasihat PBB di Indonesia. Selamat datang Bang Margianta. Selanjutnya, saya akan persilakan Kak Cynthia Amanda Labeta dari PDIP. Kak Cynthia merupakan kader muda PDIP dengan latar belakang pendidikan hukum dan juga sebagai penulis buku. Cynthia aktif di berbagai diskusi dan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan isu sosial, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Selamat datang Kak Cynthia. Yang keempat, ada Geraldi Rian Wibinata dari PSI. Ia merupakan lulusan Ilmu Politik FISIP UI dan sedang melanjutkan studi S2 Administrasi dan Kebijakan Publik. Saat ini ia berprofesi penuh sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia di DKI Jakarta. Selamat datang Bang. Yang kelima, ada Manik Margana Mahendra dari Perindo. Ia adalah Wakil Ketua Umum Perindo periode 2024 sampai 2029. Manik pernah maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta di Pileg 2024 dan saat ini ia juga aktif di Indonesian Youth Council for Tactical Changes. Selamat datang Bang Manik. Dan yang terakhir dari sisi pengepung ada Rizal Ilham Pratama dari PKB. Ia adalah politisi muda yang fokus dalam kebijakan publik dan partisipasi bermakna bagi kaum muda dalam ekosistem politik nasional. Saat ini Rizal sedang menjadi policy advisor di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Selamat datang Bang. Oke, sekarang giliran yang akan dikepung begitu ya. Tentunya akan diwakili oleh ICW. Khususnya saya akan mempersilakan Mbak Almas Syafrina. Mbak Almas merupakan koordinator pelaksana Indonesia Corruption Watch dengan pengalaman lebih dari 1 dekade di bidang reformasi politik dan pelayanan publik. Ia fokus pada giat-giat riset, advokasi kebijakan, serta upaya-upaya untuk membongkar korupsi politik dan memperkuat akuntabilitas demokrasi. Baik, sebelum kita mulai perdebatannya, saya mau sedikit menjelaskan dulu aturannya. Jadi, diskusi ini secara keseluruhan akan berlangsung kurang lebih 2 jam. Tapi sistemnya akan seperti ini. Jadi, akan ada 2 klaim yang dilontarkan oleh Mbak Almas dari ICW. Dan teman-teman politisi nanti akan merespons begitu ya. Baik itu pro, kontra maupun di tengah-tengah. Tapi dengan berdiskusi di sini, di depan meja ini. Dan setelah Mbak Almas menyampaikan klaimnya, akan ada hitung mundur 3, 2, 1 begitu. Dan ketika sudah sampai di angka 1, teman-teman silakan berebut begitu untuk duduk di kursi. Gak perlu lari juga gak apa-apa. Tapi yang pertama duduk akan langsung berdinamika dengan Mbak Almas. Langsung merespons dari klaimnya. Jadi tidak akan dimoderatori, cair saja begitu, tektokan. Yang penting waktunya adalah 10 menit begitu. Berpembicara 10 menit. Tapi kalau misalkan waktunya belum habis 10 menit, itu juga bisa. Caranya adalah teman-teman diberikan bendera merah begitu. Ini kami berikan teman-teman hak untuk merecall teman yang sedang berdebat begitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman merasa yang sedang berdebat di sini perlu ditukar, silakan angkat bendera merahnya. Nanti kalau sudah ada 3 bendera merah, saya akan masuk untuk memberhentikan diskusinya dan teman-teman akan kembali ke kursi, lalu diulang lagi begitu ya. Countdown-nya 3, 2, 1 dan berebutan kursi lagi. Jadi itu kurang lebih skemanya dan nanti saya juga akan cukup diskresional begitu ya. Jadi kalau misalkan meskipun sudah diangkat 3 bendera tapi masih cukup intens, saya tidak akan langsung memotong biar selesai dulu kalimatnya. Tapi nanti langsung saya potong untuk tukar. Sampai sini bisa dipahami? Jadi ada 2 klaim gitu. Ketika sudah selesai perdebatan di klaim pertama, saya akan masuk untuk break sejenak dan menanya pandangan teman-teman yang sedang duduk sebagai peserta. Lalu kita masuk ke klaim kedua dengan model yang sama begitu. Mbak Al menyampaikan klaim, ada hitung mundur 3, 2, 1, teman-teman berebut kursi. Dapat dipahami ya? Oke.
nanti juga bagi teman-teman peserta begitu, di layar sini akan ada QR code, itu akan masuk ke dalam Slido. Teman-teman bisa berdinamika dalam forum chat gitu untuk menyampaikan pandangannya atau berkomentar saja. Tapi karena ini anonim, jadi mohon dijaga ketikannya begitu. Jangan menampilkan yang senonoh atau sebagainya. Nanti ada teman-teman dari ICW juga menjadi moderator, jadi bisa bantu untuk mengkurasi chatnya. Kalau begitu, langsung saja bisa kita mulai perdebatannya. Tepuk tangan, silakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ini lumayan panas kursinya, jadi kelinci percobaan ICW. Tapi ada untungnya jadi ICW hari ini, karena meskipun dikepung oleh 6 politisi, saya tidak berebut kursi. Karena saya memang nggak berpengalaman merebut kursi. Oke, kita masuk ke mosi yang pertama atau klaim yang pertama. Klaim yang pertama adalah politisi yang duduk di legislatif dilarang berbisnis yang memperparah krisis iklim. Silahkan rekan-rekan politisi. Ini bebas ya, setuju atau tidak setuju dengan klaim yang ICW sampaikan. Politisi yang duduk di legislatif dilarang berbisnis yang memperparah krisis iklim. Oke. Gimana Mas pendapatnya? Sepakat. Kenapa sepakat? Karena politik kita sudah terlalu lama dikuasai oleh mereka yang memang dari kalangan elit, kalangan pebisnis. Dan pebisnisnya ini mending kalau misalnya menciptakan lapangan kerja, industri yang padat karya, kerja layak, ada hak berserikat. Ini industrinya merusak juga, merusak lingkungan. Dan ini sudah menjadi aib, menurut saya aib negara, karena pada akhirnya kita salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Kita punya pemilihan umum yang digembor-gemborkan bahwa wah ini loh serentak dan lain-lain gitu. Tapi ternyata yang berkuasanya masih aja memiliki konflik kepentingan, ya kan? Dan merusak lingkungan. Jadi sepakat tentu karena kami dari Partai Buruh sendiri ada 3 pilar ideologi kami. Pertama adalah redistribusi kekayaan. Tidak ada yang boleh terlalu kaya. Harus merata. Yang kedua adalah tanggung jawab publik. Bila ada warga negara yang sakit, butuh pendidikan, itu harus tanggung jawab publik dari pemerintah dan negara tentu. Tidak semata-mata dibisniskan terus. Dan itu termasuk hak kita untuk udara bersih, air bersih, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kesetaraan kesempatan. Kesetaraan kesempatan ini penting karena pada akhirnya kalau kita membiarkan, memperbolehkan politisi yang berbisnis apalagi yang merusak iklim, itu pada akhirnya yang akan bermain di kancah perpolitikan kita hanyalah para elit, para 1% saja. Di mana ketimpangan di Indonesia bahkan sangat timpang sekali kekayaan dan lain-lain. Cari kerja makin susah, tapi yang kaya makin kaya, alam kita makin hancur juga. Dan yang dirugikan bukan hanya manusia, tapi flora, fauna, ya kan? Banyak juga. Oke. Bagus banget kalau kita punya politisi yang pandangannya seperti ini. Semoga ini bukan bagian latihan kampanye ya. Sebetulnya kenapa ICW punya mosi yang seperti ini? Karena kita melihat krisis iklim ini bukan bencana perubahan cuaca biasa. Dia lahir karena keputusan politik. Dan keputusan politik itu dibuat oleh salah satunya adalah anggota DPR sebagai arsitek kebijakan. Nah, sayangnya Mas, kalau kita bicara realitanya di DPR kita sekarang, sebagian besar anggota DPR atau kalau data yang coba ICW kumpulkan, lebih dari 60% anggota DPR kita itu punya latar belakang pebisnis. Tentu ini bukan bisnis kecil-kecilan gitu ya, tapi bisnis yang berskala besar.
Dan sebagian besar dari politisi berbisnis yang masuk di DPR itu bisnisnya berkaitan dengan alih fungsi lahan. Termasuk misalnya bisnis tambang, tambang batu bara, nikel, kemudian juga perkebunan kelapa sawit. Nah, gimana kita bisa percaya atau gimana kita bisa berharap bahwa di DPR akan muncul kebijakan-kebijakan yang pro terhadap lingkungan, yang akan menahan laju krisis iklim, kalau pembuat kebijakannya sendiri ini terkungkung dengan tadi dia tidak hanya punya kepentingan politik, kepentingan publik begitu ya, tapi dia juga punya kepentingan bisnis atau terafiliasi baik langsung ataupun tidak langsung dengan bisnis-bisnis itu. Nah, kita sering melihat ada klaim gitu ya dari politisi kita yang bilang iya kita pro terhadap kebijakan yang menahan krisis iklim, pro lingkungan dan sebagainya. Tapi realitanya itu tadi ya ada konflik kepentingan. Jadi bagi ICW rasanya melarang anggota DPR atau DPRD untuk punya bisnis atau berbisnis yang bisnisnya berkaitan dengan merusak lingkungan itu adalah bare atau langkah minimal gitu. Nah, gimana melihat realita di DPR sekarang? Ya, sebagai partai yang tidak ada di DPR, karena banyak dari Anda tidak memilih kami. Kita doakan akan ya, kita doakan akan. Kalau kami nggak ada beban ya, karena selain maksudnya ya kami belum masuk DPR, insya Allah amin, karena sekarang parliamentary threshold ya gitulah ya. Cuma masalahnya gini, yaitu konflik kepentingan adalah saat mereka ini berdampak kepada akhirnya politik uang, bahwa biaya politik kan ada dua ya, ada penyelenggaraan pemilunya. Nah, kalau ada orang Perludem boleh perbaiki saya ya. Ada penyelenggaraan pemilunya dan ada ongkos untuk kita maju di politik, di kontestasi. Nah, waktu ongkos maju politiknya ini jadi mahal. Kenapa? Karena yang isinya orang berduit semua. Yang mana mikirin kita yang kelas pekerja. Kalau kami kan fokusnya di Partai Buruh adalah pekerja. Gitu ya. Jadi pada akhirnya kita nggak bisa kontestasi. Kemarin caleg kami dari Partai Buruh modalnya rata-rata 2 juta, 1 juta rupiah. Lawan yang miliaran mana bisa menang. Ya kan? Maka dari itu selain kita kita melawan tekanan dari luar, kita lewat aksi dan kami selalu membersamai aksi juga. Misalnya kemarin ya terkait solidaritas, ada yang di Aceh karena itu juga salah satu dampak dari perkebunan sawit dan lain-lain, dan banyak di situ juga banyak politisi yang diuntungkan juga. Tapi kita juga tidak hanya kita merespon kekuasaan, merespon kebijakan yang tidak adil terhadap iklim, lingkungan, tapi kita juga harus berani merebut kekuasaan. Partai Buruh hadir untuk itu. Kami terdiri dari 11 serikat. Kami punya koalisi 75, koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh. Dan kami membersamai gerakan juga dan kami mengajak kawan-kawan yuk kita mulai juga membangun kekuatan untuk merebut kekuasaan. Yang berkuasa jangan yang pebisnis-pebisnis lagi. Yang punya bisnis yang merusak lingkungan lagi. Kita bisa demo terus-terusan, tapi pada akhirnya kalau yang duduk orangnya itu lagi, susah. Kita nggak bisa berharap mereka besok tiba-tiba bangun, astagfirullah, saya tobat. Enggak. We have to take it by force, we have to organize, dan kita harus take back our power. Oke, boleh tanya nggak? Di Partai Buruh ada nggak mekanisme yang dibangun oleh partai untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan? Misalnya, ketika sudah duduk di parlemen dan punya kepemilikan bisnis, dia harus declare atau bahkan mungkin ya harus keluar dulu dari kontrol bisnis yang dimiliki. Ada nggak manajemen konflik kepentingan seperti itu? Ya, saya rasa karena di DPR belum ada tadi, tapi belum. Di partai politik kan bisa dibangun. Dan kami ada di DPRD sebetulnya, ada 2 di Bekasi, ada beberapa di Papua, Lampung dan lain-lain. Tentu itu ada ya, karena di antara semua kader dan partai kayaknya kami yang paling less likely untuk punya perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Bendera merahnya. Tapi ya pada akhirnya iya tentu, dan kami juga ada kebijakan namanya constituent recall. Jadi apabila Anda misalnya di daerah Anda ada anggota Partai Buruh yang berkuasa, misalnya DPRD atau DPR, Anda bisa misalnya ke Partai Buruh mengajukan bahwa dia ada indikasi nih bisnis misalnya merusak iklim atau kolusi, nepotisme dan sebagainya. Nanti Anda ikut memutuskan bahwa dari kami bisa menggunakan mekanisme PAW. Ya, pertukaran antar waktu, di akhirnya nanti kita tarik itu. Dengan atau tanpa laporan. Dan itu tidak hanya masalah merusak konflik kepentingan, tapi juga misalnya kekerasan seksual dan lain-lain juga.
Oke, jadi di partai politik sudah dibangun ya. Kalau cara Partai Buruh untuk tadi melawan apa tadi namanya politik berbiaya tinggi, kan ini memang suka tidak suka memang kita lihat ini adalah satu fenomena yang menghambat orang masuk ke DPR. Nyalon aja susah apalagi menangnya gitu. Dan ini yang kalau kita bicara soal krisis iklim, ini yang juga mungkin membuat kita tuh sekarang yang kita hadapi bukan cuma krisis iklim, tapi krisis representasi. Akhirnya yang masuk ke DPR itu bukan orang yang betul-betul punya visi dan misi atau bahkan misalnya rekam jejak bersih dari yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau di Partai Buruh ada upaya agar ke depan suaranya bisa lebih tinggi dan bisa memasukkan calon-calon yang memang bersih dari kerangkeng kepentingan bisnis dan lain-lain tadi. Ya, kalau kami Partai Buruh karena terdiri dari serikat pekerja, serikat buruh ya, dan petani juga gitu. Jadi kami sudah biasa namanya iuran. Jadi iuran per serikat, kemudian nanti satu kota ada ada berapa serikat, satu provinsi ada berapa kota dan sebagainya. Kemudian di situ juga ada serikat, ada anggaran partai dan lain-lain, dan akhirnya kami juga ya coba untuk bisa supaya gimana kita memasukkan politik iuran, bukan politik pemodal gitu ya. Nah, harapan kami justru ya bisa fundraising dan sebagainya. Justru pengennya teman-teman memberdayakan kami, bukan malah di cancel ya. Karena kami sering juga ada yang mungkin sudah lama lihat politik kayaknya kotor dan semuanya orang kaya yang gak peduli sama kita, gak touch grass gitu. Tapi ya harapannya sih ke depannya kami bisa bawa warna baru dan teman-teman bisa ikut membersamai kami, bahkan juga hold us accountable lah ya kalau kami kenapa-napa gitu ya, untuk kawal kami juga gitu. Oke, dan no politik uang dong, biar politiknya nggak berbiaya. Bukan no politik tinggi. uang, emang nggak ada uangnya untuk. Oke. Baru aja suara kami banyak hilang, kalah sama serangan Fajar sih. Jadi ya enggak lah. Ya, kalah dengan serangan Fajar dan kalah dengan politisi-politisi yang tadi ya punya background, dia adalah pebisnis besar yang tentu saja modalnya besar dan ketika masuk DPR jadi mengcapture proses legislation making yang ada di DPR. Oke, thank you. Ini nggak ada yang angkat, kayaknya semuanya sepakat. Grandmaster ya. Terima kasih Mas dari Partai Buruh. Tepuk tangan dulu boleh. Untuk klaim yang sama, nanti akan ada countdown. Silakan teman-teman bisa berdebat. Boleh dimulai countdownnya? Tunggu dulu Bang. Kita ulang dulu. Jadi takut saya. Kita ulang dulu, riset dulu. Jadi ada countdown, ketika 0 baru maju ya. Oke. Silakan dimulai. Countdownnya. Rebutan kursi. Oke. Benar, Apa pandangannya? Saya satu dapil sama Manik. Tapi sama-sama kalah juga sih. Anyway, ya terkait dengan politisi, ini spesifik legislatif ya Mbak ya. Di DPR. Boleh aja Eksekutif, apalagi eksekutif sebenarnya. Kita sebenarnya konstruksi berpikir awalnya dulu, karena awalnya dikasih 2 mosi ya Mbak ya. Mosi yang kedua, bisnis secara umum. Saya memandang bahwa kalau bisnis secara umum itu nggak bisa dilarang. Karena itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar bahwa semua orang punya kebebasan berserikat dan berkumpul. Contoh, 2014 PKS punya Alek di salah satu kabupaten. Dia kerjanya jadi tukang tambal ban, Mbak. Itu se-UMKM, semikro-mikronya UMKM salah satunya. Apakah ketika dia jadi anggota DPRD yang itu hanya seasonal 5 tahun ya, dia harus melepaskan bisnisnya? Kan gak harus kayak gitu. Tapi ketika kita berbicara ini harus ada batasannya, maka kami setuju ini harus ada batasannya. Dan sebagai contohnya di isu iklim ini saya setuju bahwa ini menjadi salah satu parameter pembatasan politisi dalam tidak boleh berbisnis gitu ya. Ada batasan-batasan yang tidak boleh diambil. Saya beberapa waktu yang lalu main ke Purbalingga, di situ ada bupati dari PKS. Dia sebelumnya pengusaha memang, pengusaha masih muda, pengusaha digital tapi bukan ekstraktif atau iklim ya. Dia bilang ketika dia jadi bupati, dia yang agak ngeluh lah. Dia nggak bisa bisnis lagi gitu. Jadi dia melepaskan segala bisnisnya on paper. On paper.
Nah, sebenarnya yang menurut saya menjadi diskursus yang menarik pada malam ini, kita harus membicarakan bagaimana sebenarnya negara bisa memisahkan secara konkret bahwa A setelah dia menjadi pejabat publik, dia melepaskan pengaruhnya di dalam bisnis. Sebenarnya kan kita bisa berdiskusi panjang terkait, oh dia udah bukan direksi lagi, dia sudah bukan komisaris lagi, tapi dia seseorang itu punya pengaruh. Saya nggak bisa bilang kontrol sih, karena kan kalau direksi bisa jadi mungkin dia nggak punya ini kan, tapi dia sudah punya pengaruh. Ada seorang tokoh di One Piece ya kan, namanya Monkey D. Garp gitu kan. Dia tidak pernah menjadi admiral karena dia tidak butuh jadi admiral, ya kan. Karena semua admiral itu salim sama dia gitu kan. Dia punya haki yang gede banget gitu loh Mbak. Nah, maksud saya adalah bagaimana kemudian para politisi yang ada di legislatif ini ya ataupun di eksekutif ini ketika dia memang melepaskan bisnisnya itu lepas dari pengaruh-pengaruhnya terhadap itu semua gitu, keputusan bisnisnya dan lain-lain. Ini yang menurut saya harus menjadi diskursus kita semua dan kita harus serius untuk membahas ini. Oke, Gitu. saya potong sedikit. Kalau diskusinya, kalau bisnisnya adalah bisnis-bisnis mikro, apalagi mikroba gitu ya, mikro banget gitu, kayak misalnya buka tambal ban pinggir jalan, mungkin memang agak jauh dengan konflik kepentingan yang kita bicarakan gitu. Nah, yang menjadi topik hari ini adalah bisnis-bisnis yang sebetulnya ada aspek bergantung kepada negara, baik itu terkait dengan perizinan, perolehan konsesi, perluasan dan sebagainya, atau misalnya pengawasan yang dilakukan oleh negara. Nah, Mas Farouk, kalau kita bicara spesifik soal bisnis yang memperparah krisis iklim, katakanlah misalnya tambang batu bara, kemudian nikel, perkebunan kelapa sawit yang kita lihat ini adalah industri ekstraktif yang daya rusaknya itu luar biasa gitu ya. Bahkan tadi di diskusi yang sebelumnya juga disampaikan ini bukan hanya merugikan manusia gitu, tapi merugikan lingkungan dan segala macam. Statement atau pandangannya seperti apa? Boleh nggak anggota DPR berbisnis yang memperparah krisis iklim? Kalau untuk ekstraktif, saya menyarankan kalau misalkan nanti ada revisi undang-undang yang berkaitan dengan jabatan publik, itu menjadi salah satu yang dilarang. Karena itu punya harm yang langsung kepada alam. Nah, kalau kita ngomong ke konteks PKS gitu ya, mungkin agak beda dengan Partai Buruh. PKS sudah hidup dari tahun 99, PK kemudian jadi PKS. Dan mayoritas anggota partai kami Mbak, itu bukan pengusaha. Kebanyakan akademisi, guru gitu ya. Kalau tadi Mas Gian berbicara tentang konsep iuran anggota partai politik, PKS sudah melakukan itu sejak tahun 99. Namanya iuran wajib anggota inti. Itu setiap bulan kami ditarik untuk bayar iuran. Yang di dalamnya itu juga termasuk ada infak dan sedekah juga di situ gitu. Jadi artinya maksud saya kita pengen menggambarkan bahwa memang belum ada aturan konkret di PKS. Kita harus selalu comply dengan aturan negara. Maka saya sebenarnya ingin mendorong secara aturan negara ini ya memang sudah clear. Bisnisnya apa aja disebut secara clear di dalam undang-undang, tambang, apalagi tadi Mbak, ekstraktif, sawit dan lain-lain, nikel misalnya. Itu clear aja di dalam undang-undang di state. Ini nggak boleh dimiliki oleh politisi. Nggak di dalam penjelasan undang-undang, tapi di dalam tubuh undang-undang. Clear. Oke. Jadi setuju, tapi menunggu peraturan yang dibuat oleh negara dan belum ada itu peraturannya di internal partai politik. Karena kalau dari data yang tadi sempat saya sampaikan, 61% anggota DPR kita itu backgroundnya adalah pebisnis. Tentu ini bukan bisnis kecil begitu ya. Dan 209 dari berapa sekarang 580 anggota DPR itu bisnisnya adalah ya gimana kira-kira? Selesaiin dulu. Iya, 209 dari 580 itu bisnisnya adalah bisnis yang tadi ekstraktif begitu ya. Dan di dalamnya juga ada Partai Keadilan Sejahtera dan yang lain-lain gitu. Jadi intinya setuju, tapi tunggu itu diatur di dalam undang-undang atau misalnya di tatip DPR gitu ya. Oke, karena tadi udah 3 bendera di veto kawan Farouk. Terima kasih Bang Farouk. Oke, terima kasih. Thank you. Mas Farouk. Jadi duduk dulu. Nanti ada 3, 2, 1 baru berebutan ya. Oke. Saya ini ngasih aba-aba ke countdown-nya dulu, bukan buat maju ya. Silakan dihitung mundur.
Ya, ya. Ini adalah contoh betapa kompetitifnya pemilu kita ya. Betul. Itu tadi Hati-hati. diserang sama partai parlemen ya, jadi Ya, nggak masuk. selamat dulu sudah menang. Terima kasih. Mungkin ini tandanya 2029 kita masuk parlemen. Oke, udah mulai. Ya, pertama mungkin saya mau membawa diskusi ini untuk sama-sama berpikir bahwa membatasi bisnis itu sama sekali tidak bisa dilakukan karena bisnis juga adalah sebuah penggerak ekonomi bangsa gitu ya. Jadi kami yakin bahwa berbisnis tetap bisa dilakukan. Kedua, kalau kita berbicara soal konteksnya adalah di dalam pemilu atau pemilihan gitu ya, kita juga akan sangat sulit untuk bisa mendetek itu semua. Kalau kita bisa tadi lihat misalnya PKS, apakah benar semua anggota PKS tidak memiliki bisnis yang tadi berkorelasi dengan bisnis yang merusak lingkungan dan lain sebagainya? Saya rasa ada beberapa yang juga disebutkan oleh tim ICW gitu ya. Jadi pertama, bahkan yang perlu kita sama-sama sadari adalah tidak semua orang yang tidak punya bisnis itu juga tidak memiliki konflik kepentingan. Mereka juga bahkan punya konflik kepentingan. Saya ambil contoh satu case adalah misalnya adalah industri rokok. Saya yakin ini juga merusak lingkungan. Industri rokok punya banyak sekali kepala-kepala yang dia jadikan sebagai tamengnya di dalam parlemen tanpa mereka harus punya perusahaan rokok sama sekali. Misalnya ada beberapa dari partai-partai besar gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan dengan berbicara asal-asalan, tapi mereka tetap bisa melindungi industri rokok itu untuk tetap tumbuh besar dan tentunya merusak lingkungan. Apa yang saya mau sampaikan di sini, jangan-jangan masalah utamanya bukan membatasi mereka punya bisnis atau tidak, tapi bagaimana kita punya keseriusan untuk mengecek transparansi siapa sponsor di balik semua anggota-anggota DPR ini atau semua caleg-caleg yang maju. Pertanyaan lainnya juga adalah apakah semua pebisnis itu juga punya keberanian untuk memunculkan dirinya, punya stance bahwa dia punya satu partai, dia punya satu bisa kita bilang mungkin satu stance politik yang jelas. Kan banyak juga di antara bisnis-bisnis ini yang punya kepalanya di banyak tempat gitu, bahkan di banyak partai juga ada. Jadi bagi saya jangan-jangan yang perlu kita batasi bukan itu, tapi kita memberikan secara jelas aja mainnya gitu. Siapa sebenarnya sponsor di antara mereka semua gitu. Oke, tentu saya setuju kalau sponsorship, siapa yang mensponsori politisi-politisi atau partai politik kita dalam aspek pendanaan begitu ya, atau misalnya support kampanye dan lain-lain, itu harus dibuka sebersih-bersihnya, seterang-terangnya ke publik. Itu setuju banget dan ICW konsisten untuk mendorong itu. Tapi untuk kepemilikan bisnis, apalagi kita bicara bisnis yang memperparah krisis iklim, rasanya kalau kita bicara konflik kepentingan ini bukan lagi konflik kepentingan yang potensial ya, tapi ini udah jelas sekali karena di DPR ini adalah tempat untuk merumuskan regulasi, di antaranya regulasi yang akan mengatur, akan mengikat, menyusun aturan main bisnis ekstraktif di antaranya. Termasuk tadi soal bisnis rokok ya, karena ada undang-undang pertembakauan dan segala macam. Dan kalau kita bicara soal krisis iklim, sudah muncul produk regulasi yang banyak sekali dikritik oleh masyarakat sipil, oleh publik begitu. Ada namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya misalnya termasuk peraturan turunannya diantaranya misalnya terkait dengan melemahkan penyusunan AMDAL yang partisipatif, yang independen begitu. Kemudian ada yang tidak kalah berpolemiknya juga Undang-Undang Minerba. Kalau saya tidak salah di revisi tahun 2020 atau 2021 ada pasal-pasal yang bermasalah di situ. Salah satunya misalnya pasal 162 yang memakan korban. Ini pasal karet betul gitu ya. Karena di situ berpotensi untuk mengkriminalisasi warga yang mengkritik atau memprotes tambang yang ada di daerahnya begitu. Termasuk misalnya pelibatan tadi AMDAL itu hanya melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Padahal sebelumnya yang harus dilibatkan adalah masyarakat yang kena dampaknya kan tidak hanya masyarakat yang tanda kutip punya terdampak langsung ya. Jadi di sini rasanya kalau kita bicara bisnis-bisnis ekstraktif tadi sudah terang sekali bahwa ada potensi konflik kepentingan yang sangat tinggi, yang terang benderang ketika proses legislasi di-capture oleh kepentingan bisnis, oleh ada politisi yang punya afiliasi bisnis sangat tinggi di situ, ya resikonya adalah yang proses regulasi atau bahkan output dari legislasi kita di-capture, dibajak begitu. Gimana pandangan Mas Manik atau Perindo?
kalau saya mungkin mau mengajak teman-teman justru malah jadi berdiskusi juga. Pertama, jangan-jangan orang-orang yang punya bisnis-bisnis itu adalah mereka menganggap bahwa politik ini adalah jalan perjuangan politik mereka gitu. Sementara belum ada saingan-saingan politiknya yang dalam konteks ini memiliki bisnis yang jauh lebih sustainable untuk kemudian punya kesadaran politik itu untuk akhirnya masuk ke dalam dunia politik. Inilah poin di mana kita kekurangan orang-orang yang punya gagasan, orang-orang yang punya gambaran terkait dengan Indonesia yang lebih baik untuk mau dan mengambil sikap politik gitu. Dan jangan juga masuk file lifestyle cuman bisnis doang ya guys. Jadi bisa dicek sendiri. Gue udah baca lah detail. Terus tadi Kak Eka sekalian nih bacain aja sekalian ya biar panas. Ya, sebelum saya sebutkan sudah muncul. Oh, jadi Thank langsung you. aja. Kak Eka Sukabumi itu sebelum jadi Kak Eka udah jadi dapat AMDAL ya. Itu dimainin aja kayaknya sama kadernya dia ya. Tapi mungkin kita bisa sama-sama. Ya karena lagi nggak di rezim aja mungkin ya gitu. Tetapi kalau bisa kita bilang tadi misalnya konsep Regulasi di capture regulasi di capture ya. oleh kepentingan bisnis. Betul. Ya itu yang pertama harus kita sama-sama sadari adalah gimana caranya mekanisme DPR ini. Tadi kalau buruh mungkin sudah punya mekanisme recall, itu dijadikan satu mekanisme utuh bersama di dalam DPR RI. Tapi apakah sekali lagi semua anggota DPR itu mau? Dan itu kan kembali kepada partai-partai parlemen yang saat ini Apakah punya. semua anggota DPR mau? Tapi kalau Partai Perindo mau nggak? Kenapa tidak? Dengan Ya. konsep jangan sampai ada anggota DPR dari Partai Perindo khususnya karena memang di undang-undang atau Ya. di tatip tidak dibatasi, paling nggak ada kader Perindo nantinya begitu ya di DPR yang punya background bisnis ekstraktif. Ya, kenapa enggak? Meskipun Sayang sekali. ketua umumnya punya Tiga bendera. afiliasi dengan bisnis tersebut. Afiliasi. Sudah ada 3 bendera yang diangkat. Kepemilikan. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Lanjut nanti. Biar panas. Oke. Oke. Ini kolom komentarnya juga mulai panas ya. Simulasi demokrasi. Oke, nanti di countdown lagi seperti biasa. Nanti berebut ya abis itu. Silakan dimulai countdownnya. Karena ditunjuk. Karena ditunjuk kita harus ambil ruangnya. Oke. Oh, saya dulu ya. Oke, gimana? Eh, Dengan mosinya tadi, anggota DPR atau politisi dilarang berbisnis yang memperparah krisis iklim. Bagi kami ini bukan hanya soal prinsip tapi soal sense of urgency. Kita lihat sekarang permasalahan iklim sudah semakin urgent, sudah menjadi emergency. Apa yang terjadi di Sumatera itu menjadi salah satu bukti. Jika kita tidak komit, jika kita tidak konsisten tentang kebijakan iklim, itu yang akan terjadi. Dan kita lihat dampak ekonominya besar, dampak sosialnya besar. Karena kebijakannya kemarin mungkin kurang baik. Makanya Ketua Umum PKB menyampaikan soal tobat ekologi. Kenapa itu disampaikan? Kenapa itu disampaikan? Bagi kami ini momen refleksi. Kita bukan cuma pointing finger. Oh ini kader partainya A, kader partainya B, kader partainya C, enggak. Bagi kami ini soal memulai dari diri sendiri. Gitu. Memulai pertama komitmen untuk perbaikan. Evaluasi kebijakan-kebijakan iklim yang ada di Indonesia dari pusat sampai daerah. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian ini terjadi. Yang kedua, terkait dengan kepemilikan bisnis jelas. Konflik of interest pasti terjadi, apalagi kalau misalkan dia terkait dengan bisnis-bisnis ekstraktif yang tadi disebutkan. Kebutuhan-kebutuhan supply regulasinya kan sangat besar ya. Kebutuhan tentang izin penggunaan lahannya, menghadapi konflik lahan di bawah dan lain sebagainya. Maka bagi kami, yang penting itu adalah bisa memisahkan itu. Jadi ide untuk orang-orang yang justru bisnisnya mempercepat krisis iklim, itu harus melepaskan atau bahkan dilarang untuk terlibat di dalam parlemen. Kami sepakat dengan itu. Agar parlemen kita, agar pemerintah kita bisa fokus untuk membahas krisis yang sudah ada di depan untuk segera memperbaiki kebijakan-kebijakan berbasis iklim yang ada di Indonesia. Oke, ngomong-ngomong apa pendapat atau posisi PKB di Undang-Undang Minerba yang kemarin? Karena kalau tadi disebut ada konflik lahan di daerah, Undang-Undang Minerba yang di dalamnya ada pasal 162 itu, ini kan sudah ada korbannya ya. Warga di Sagea
Kia, kemudian juga warga di Mabasangaji bahkan ditahan gitu. Efek dari pasal karet yang ada di undang-undang yang diciptakan oleh DPR gitu, dan ini kan sangat kita sayangkan. Bagaimana pendapat PKB pada saat itu? Selain dari Undang-Undang Minerba, salah satunya yang saya highlight adalah soal Undang-Undang Kehutanan. Kenapa? Undang-Undang Kehutanan kita ini adalah undang-undang yang rezimnya justru mendorong untuk merusak hutan, bukan untuk melindungi hutan. Ini kan satu paradigma juga yang berpengaruh kepada percepatan krisis iklim, yang harusnya regulasi itu ada untuk melindungi sumber daya alam Indonesia, untuk memastikan kita terhindar dari krisis iklim, justru mempercepat itu. Ini rasanya harus dievaluasi Undang-Undang Kehutanan. Yang kedua, ini juga termasuk yang tadi disampaikan soal Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dan Minerba ya. Betul. Yang selama ini kan sudah berjalan sekitar hampir 5 tahun berjalan prosesnya. Yang kita juga sudah melihat dampaknya apa. Salah satunya tadi AMDAL mungkin yang diberikan di KEK Sukabumi. Ya bisa jadi lolos lebih cepat. Atau kalau misalkan sudah lama perlu kita evaluasi lagi. Kenapa? Karena jangan sampai kita melihat satu produk partai bersikap dalam satu undang-undang. Waktu itu sikapnya begitu. Apakah dengan apa yang terjadi selama proses undang-undang itu disahkan sampai sekarang, partai tidak belajar. Bagi saya, komitmen tobat itu adalah komitmen evaluasi. Oke, jadi PKB akan tobat di pembahasan undang-undang Minerba yang betul. berikutnya. Termasuk soal Omnibus Law. Mau direvisi. Bagi kami perlu direvisi. Bagi kami undang-undang Omnibus Law perlu ditinjau, undang-undang kehutanan perlu ditinjau agar jangan sampai undang-undang yang harusnya melindungi justru mendorong percepatan kerusakan. Ya, agar tidak ada lagi ya kriminalisasi yang dialami seperti warga di Mabasangaji. Ini miris sekali soalnya sampai ada penahanan, kemudian juga ada 14 warga di Sageakia. Ini protes karena tambang yang dilakukan di sekitar tempat hidupnya itu akan berdampak langsung ke lingkungannya, hidupnya begitu, tapi kemudian yang terjadi adalah mereka dilaporkan, mereka di proses hukum dan ada ancaman jeruji besi gitu. Jadi kita tunggu bagaimana komitmen dari PKB yang kemarin rasanya tidak menolak undang-undang Minerba itu punya posisi yang berbeda di masa mendatang. Ya. Ada dua hal. Saya mau coba jawab yang ini. Tapi sudah 3 bendera, sudah 4 bendera. Ini yang kedua nih. Kita lihat poin yang kedua, teman-teman. Sudah ada 4 bendera. Ada yang membantu Dewan PKB saya, aja setor ke partai. Gimana Dewan setor ke partai? Justru ini adalah bentuk partisipasi bahwa partai tidak mengharapkan uang hanya dari pemodal. Terima Kan kasih. kita ada ruang untuk partisipasi. Justru partai harus hidup dari kader-kadernya, di mana orang-orang ingin terlibat menghidupkan partai tersebut. Jangan sampai partai dibuat hanya untuk menjadi corong uang atau hanya untuk minta uang kepada pengusaha, tapi kadernya harus bisa mau untuk terlibat menghidupkan partai tersebut. Betul. Terima kasih Bang Rizal, Anda sudah di-recall. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizal. Oke. Silakan diulang countdown-nya. Happy loh, ini satu-satunya perwakilan perempuan. Boleh nggak tepuk tangannya dulu Mbak Cynthia dari PDIP? Untuk mosi pertama ini, kami dari PDIP sangat setuju karena komitmen partai kami terhadap ekologis sudah disampaikan juga pada saat Rakernas kemarin, yang mana Ibu Megawati juga sudah menyampaikan dalam poin-poin rekomendasi eksternal bahwa kami mendorong pemerintah untuk kemudian mencegah kerusakan ekologis. Yang mana Bu Mega juga kemudian menekankan ada memayuning bawana, yaitu ketika kita memperindah bumi, maka kita juga akan bahagia sebagai manusia. Kenapa kemudian hal ini harus dilarang? Mungkin tadi ada argumen juga yang menyatakan bahwa ketika kita melarang bisnis ini sebenarnya tidak bisa. Tapi kita harus lihat lagi seperti apa bisnisnya. Karena pertama, kalau dari MOSI, yaitu yang kita larang bisnis adalah politisi yang menjabat. Dan yang kedua, bisnis yang dimaksud adalah bisnis yang ekstraktif. Menurut saya, ketika kita melihat pada bisnis yang ekstraktif sekarang, sudah seharusnya kita larang. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari segi ekologi sekarang, Indonesia saat ini sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. Banjir, longsor yang terjadi, saudara-saudara kita yang telah menjadi korban di Sumatera, Aceh, bahkan sekarang sudah menyebar juga ke Jawa Barat, Jawa Tengah, itu sudah menunjukkan bukti bahwa kita perlu kemudian
mendudukan kembali posisi kita, bagaimana kita bisa kemudian menyeimbangkan antara kekuasaan kita, kebijakan kita dengan ekologis. Jadi jangan sampai kita kemudian melupakan apa yang sebenarnya krusial. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari segi ekonominya, apakah kemudian worth it ketika kita bilang ada pergerakan roda ekonomi, sedangkan ketika ada roda ekonomi yang bergerak tersebut, apa yang terjadi juga membutuhkan, contoh adalah pembangunan infrastruktur yang kemudian juga membutuhkan dana yang banyak. Kedua adalah masalah nyawa dari rakyat kita yang tidak bisa dinilai dengan nilai-nilai ekonomis tadi. Jadi kami dari PDI Perjuangan sangat-sangat setuju untuk kemudian anggota legislatif yang mana adalah pembuat aturan permainan jangan sampai kemudian terlibat dalam konflik kepentingan karena bisnis yang ia miliki. Karena kami merasa bahwa ketika seseorang memiliki bisnis tersebut dan sudah merasakan keuntungannya, jangan-jangan dia terlalu nyaman untuk kemudian mewakili rakyat yang seharusnya ia wakili. Ya, kita punya pandangan yang sama ya Mbak ya, bahwa krisis iklim atau yang diantaranya dibisnis oleh ditopang oleh bisnis-bisnis ekstraktif tadi, ini kerugiannya banyak sekali dan bahkan tidak hanya mengorbankan nyawa dan lingkungan, tapi juga ini seringkali disebut sebagai kejahatan generasional gitu, karena ini lintas generasi muda mendatang itu juga akan menelan pil pahit atau efek buruk dari krisis iklim ini. Satu hal itu kita setuju gitu ya. Termasuk tadi yang menarik juga soal statement bahwa setuju dengan mosinya ICW. Tapi by data yang kami kumpulkan, lagi-lagi tadi ya, ada lebih dari 60% anggota DPR RI itu punya latar belakang bisnis, termasuk diantaranya adalah bisnis alih fungsi lahan, tambang, sawit dan sebagainya. Di antaranya yang juga punya latar belakang itu adalah kader-kader dari PDIP. Nah ini berarti Mbak Cynthia juga mengkritik kepemilikan yang ada di kepemilikan saham atau bisnis yang dimiliki oleh kader-kader PDIP. Sebetulnya di PDIP ada nggak sih upaya untuk menghindari itu atau misalnya paling nggak memanage konflik kepentingan agar perumusan kebijakan di legislatif itu tidak dibajak dan tidak terdistorsi gitu? Tentunya apalagi khususnya untuk sekarang ini karena kita juga melihat bagaimana kemudian adanya konflik kepentingan tersebut sudah sangat merugikan. Kami selalu melakukan otokritik Mbak. Makanya kemarin ketika Rakernas kami juga tegaskan kembali bahwa hal ini tidak boleh lagi ada. Karena Bu Mega juga kemudian menyatakan bahwa selama ini kerusakan-kerusakan tersebut juga sebenarnya dikasih karpet merah oleh undang-undang. Dan ini yang kami tidak mau lagi gitu. Makanya ketika saat ini mungkin masih ada, berilah kami waktu untuk kemudian kami bisa memperbaiki hal tersebut. Karena ketika kami komitmen dan itu adalah arahan dari Rakernas juga, yang berarti kan kami sebagai satu partai itu komitmen. Jadi harus kemudian ditindak berdasarkan hal tersebut juga. Dan yang kedua, kalau untuk kemarin juga kami sudah sempat mengadakan pada saat Hakordia, kami juga membahas tentang korupsi ekologis, yang mana ini juga menjadi concern kami saat ini. Dan dari situ kami juga sedang menyusun kajian yang mana ini nantinya akan diterapkan juga untuk proses kemudian perekrutan caleg dan kemudian kaderisasi berikutnya gitu. Oke, berarti sepakat dengan larangan berbisnis tadi dan ke depan PDIP akan menginternalisasi prinsip tersebut atau bahkan mendorong itu masuk di dalam undang-undang, paling nggak di tatip DPR ada gitu ya, anggota DPR dilarang punya bisnis yang memperparah krisis iklim. Betul. Oke. Udah ada yang angkat-angkat bendera? Oh iya, baik Anda sudah di recall, terima kasih Kak Cynthia. Thank you Kak Cynthia. Ternyata bendera merah kok mau ke bawah ya. Boleh diulang countdown-nya. Udah gak rebutan Mbak. Lagi. Iya. Terima kasih Mbak Almas dan teman-teman ICW. Pertama Mbak, untuk membuka saya rasa harusnya mosinya kurang berani ya Mbak ya. Karena harusnya bukan bicara tentang memisahkan bisnis tambang dengan enggak. Tapi the whole design dari industri kita harusnya sudah tidak lagi mengandalkan industri ekstraktif. Selama PDB kita 10% masih bergantung pada industri ekstraktif, boleh korek data saya kalau saya keliru, maka secara desain kelembagaan bangsa kita ini memang sudah pasti akan selalu bergantung dengan industri ekstraktif.
Ini kalau teman-teman yang studi, Warburton bilang ini adalah resource nationalism. Artinya memang bangsa kita dibangun atas semua kebijakan gimana biar kita bisa mengekstrak sebanyak-banyaknya untuk keuangan negara. Yang kemudian menyebabkan yang Mbak Mas bilang, perburuan rent seeking. Akhirnya salah satu proyek terbesar yang dicari-cari adalah dari industri ekstraktif. Karena kita masih bergantung pada industri ekstraktif gitu. Dari sana, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, semakin kita bergantung dengan industri ekstraktif, ya semakin kita nggak bisa lepas dari industri ini. Jadi kalau misalnya politisi 100% bersih, nggak ada yang jadi punya saham di industri ekstraktif, tapi pemain tambangnya juga masih banyak, nggak akan ada banyak perubahan yang terjadi. Sehingga apakah yang muda-muda di sini, kita mau bersama-sama bersepakat kalau desain kelembagaan negara kita harus lepas dari industri ekstraktif. Which is PR yang sangat besar. Susah sekali untuk menyejahterakan gitu ya dari Sabang sampai Merauke tanpa menggunakan industri ini. Underlying problems yang kedua adalah tentang biaya politik. Which is saya nggak akan ulang Mbak, karena teman-teman sudah banyak bicara tentang biaya politik. Tapi yang pasti adalah underlying problems yang pertama adalah tadi ketergantungan kita, dan yang ketiga adalah saat ini betul kata ICW hanya legislatif yang tidak punya kebijakan yang mengatur tentang konflik kepentingan mereka. ASN itu sebenarnya ada sih, di PAN RB itu ada peraturannya. Eksekutif juga ada sebenarnya secara terregulasi gitu ya. Tapi hanya legislatif yang masih ada kekosongan kebijakan ini gitu. Jadi kekosongan gap dari konflik kepentingan ini yang kemudian kalau kita merujuk pada beberapa negara maju, misalnya Amerika punya blind trust, kemudian beberapa negara-negara Skandinavia, New Zealand, mereka itu punya kebijakan yang memaksa politisi harus melakukan disclosure terhadap saham-saham yang mereka miliki ataupun kepemilikan terhadap industri-industri yang memang destruktif seperti industri ekstraktif. Jadi kalau kita ngomongin desain negara mungkin masih jauh ya, masih harus, berarti kan kita harus shifting industri itu ya. Dari industri ekstraktif kita harus shifting kemana. Nah ini siapa yang mau pilih? Gitu kan, siapa yang menentukan. Tapi at least for the little steps-nya Mbak adalah bagaimana governance kita dari yang masih polanya sekarang memang mulai mengadopsi yang namanya green governance itu. Yang dimana green governance itu di dalamnya adalah melakukan pengambilan kebijakan seperti yang ya namanya kita negara berkembang, kita harus benchmarking dong dengan negara-negara yang udah lebih berhasil dalam menegakkan pemisahan konflik kepentingan antara politisi dan bisnis, terutama terkait dengan industri ekstraktif. Iya. Saya suka banget sama poinnya Mas Geraldi Rian ya, terkait dengan harusnya kita itu shifting, bukan cuma politisinya dilarang untuk berbisnis di industri ekstraktif, tapi ekonominya juga tidak bergantung ke industri ini. Nah pertanyaan saya, kenapa ya kok ekonomi kita itu masih bergantung ke industri ini? Rasanya di sini juga ada aspek political will dari pemerintah kita. Orang punya izin konsesi tambang, bisa nambang ribuan hektar, itu ada izinnya. Yang mengeluarkan izin itu adalah pemerintah. Bahkan setelah ada revisi Undang-Undang Minerba, izin-izin itu kan ada aspek ditarik begitu ya di pusat, tersentralisasi begitu, dan ini dilakukan perubahan regulasinya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang punya masuk langsung senyum yang punya kesempatan untuk memimpin Indonesia 10 tahun. Kalau tadi dibilang ini susah, tapi kalau nggak dimulai ya nggak akan tercipta juga, nggak akan kejadian juga. Setuju bahwa ini susah untuk shift strategi ekonomi kita gitu ya. Tapi kenyataannya belum ada sampai sekarang presiden yang punya keberanian atau punya willingness untuk kemudian memulai langkah itu, termasuk Pak Jokowi yang menjadi junjungannya PSI gitu. Nah jadi seharusnya Mas Rian, harusnya gimana ya, dari mana kita bisa memulai untuk shifting the economy strategy itu menurut Mas Geraldi Rian? Iya. Termasuk juga Ahmad Ali, ya kan? Teman-teman yang menulis Ahmad Ali kan? Banyak ketua umum partai politik kita gitu ya, termasuk Pak Prabowo juga yang punya kepemilikan di bisnis ekstraktif gitu. Betul. Gimana Mas? Terima kasih. Termasuk Royal Julianto nih gitu ya. Dan tersebut semua. Saya udah siap Mbak pas baca ini. Ada yang baca. Nah ini Mbak yang menurut saya tadi resource nationalism itu ya. Jadi kita tuh terlanjur
desain, jadi bukan cuma desain industrinya, tapi seluruh desain politik itu seakan-akan melayani industri ekstraktif. Ya, seluruh desain dalam hal ini, oke lah, saya ambil contoh misalnya hilirisasi. Ya, produk program yang selalu diagung-agungkan ya Mbak ya. Hilirisasi itu bukan dia pengen hilirisasi, bukan ide, kepikiran mau hilirisasi tiba-tiba. Tapi karena kita terlanjur terlalu bergantung dengan industri ekstraktif, maka solusi-solusi yang selalu diambil oleh politisi-politisi saat ini adalah program-program yang masih bergantung dengan industri itu. Sehingga kalau kita mau melihat panjangnya, begini Bro. Jadi kita bahkan perlu memikirkan terburuk ya. Mau presidennya dari manapun, kalau tidak ada kesepakatan untuk membenahi terkait ketergantungan industri ini, maka kalau hari ini hilirisasi nikel, 20 tahun lagi kita hilirisasi yang lain. Gitu. Karena semuanya masih bergantung dengan Yang mana itu. akan habis. Ya, mana akan habis, gitu kan, Mbak. Jadi ini bukan masalah preferensi politik lagi, ini udah masalah, ini pejabat, negarawan semua mau cabut nggak dari industri Tapi ini? gimana kita ngekat itu? Kalau ide dari ICW adalah dengan membersihkan politik kita, arena politik kita dari intervensi bisnis. Makanya mosi kami adalah jangan ada lagi politisi yang bisnis yang memperparah krisis iklim gitu. Jadi nanti tidak elit politik tidak sama dengan elit ekonomi. Sehingga yang green itu bukan cuma statementnya, tapi pada kenyataannya lahir juga green oligarki gitu. Nah, ini gimana kalau strategi dari PSI? Setuju nggak dengan statementnya ICW bahwa langkah awalnya adalah membersihkan politik kita dari intervensi bisnis yang merusak itu, atau justru ada ide lain? Bahkan menurut kami Mbak, bukan cuma industri ekstraktif. Kalau memisahkan begini, pengusaha sekarang faktanya masih jadi politisi, ya. Industrinya apa variatif. Sebisa mungkin nggak kita memisahkan politisi dan pebisnis itu dengan struktur-struktur yang ada. Kayak tadi blind trust, kemudian harus disclaimer dan sebagainya. Kemudian secanggih apa kita bisa misahin anggota dewan dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Kalau dia komisinya komisi pendidikan, ya jangan sampai dia pengusaha alat tulis gitu kan, sederhana itu dong. Jadi boleh asalkan dia tidak ditempatkan harus di ada komisi yang berkaitan dengan bisnisnya. Sederhana itu, tapi harus bisa punya mekanisme untuk bisa menggali rekam jejak dia dan anak-anaknya dan om tantenya gitu dalam usaha. Self declare berarti. Iya, self declare. Namanya self declare. Sehingga potensi itu bisa diminimalisir sambil kita mencari solusi bersama-sama nih gimana ketergantungan kita terhadap industri ekstraktif ini. Bukannya itu sudah ada ya di Tatip DPR bahwa ketika ada anggota dewan punya konflik kepentingan terkait dengan satu regulasi yang dibahas, dia harus declare dan dia harus tidak boleh untuk ambil keputusan di pembahasan regulasi tersebut. Tapi rasanya sampai hari ini kalau saya sih belum pernah mendengar ada anggota DPR. Mungkin di DPRD ada, saya nggak tahu. Tapi di DPR rasanya nggak pernah nih kedengeran. Ada anggota DPR yang declare bahwa dia punya konflik pentingan terkait dengan regulasi yang dibahas. Kalau di PSI, paling nggak PSI punya kursi di Jakarta, itu sudah dibangun paling nggak di internal partai misalnya, regulasi partai politiknya. Tentu ya, tapi kembali lagi Mbak, ini masalah derajat ya. Karena kalau PSI kan belum punya pengalaman untuk masuk di DPR RI. Sehingga skop kepentingannya memang belum selevel itu. Walaupun kami punya fakta integritas yang memastikan tidak boleh ada konflik kepentingan. Tapi times will tell ya. Artinya kalau PSI masuk DPR RI silakan diuji aja. Gitu. Jadi kalau teman-teman merasa kita semua sini sama-sama aja, politisinya semua sama-sama main industri ekstraktif, kita nggak usah dipilih. Begitu. Di pemilu yang selanjutnya. Tapi sudah terlanjur milih di pemilu yang berjalan. Ya itulah Mbak. Ya. Oke, thank you Mas Geraldinian, waktunya sudah habis. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk ronde pertama. Terima kasih atas partisipasinya. Sambil memberikan ruang buat Mbak Almas dan teman-teman politisi break minum begitu ya. Saya perhatikan tadi cukup banyak keyboard yang bermain gitu ya. Sambil menunggu mereka rehat, mungkin aku mau nanya beberapa kawan yang ada di sini untuk menyampaikan pandangannya begitu ya. Baik itu soal substansi maupun terkait dengan dinamika tadi. Ada yang mau terkomentar sedikit?
Silakan. Pendek aja ya Kak. Seharusnya DPR itu mencabut undang-undang PMA tahun 1967 itu undang-undang pertama kali ketika Pak Harto berkuasa. Apakah mampu atau enggak gitu? Penanaman modal asing salah satu yang dibahas Pemantrum sama Pak PS. Ya itu dia. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi? Berkomentar. Ya simpel aja sih. Komitmen teman-teman Dewan itu terkait trading in influence kapan seriusnya? Memperdagangkan pengaruh itu repot banget sih hadapin para dewan-dewan ini yang terhormat. Itu aja sih. Buat teman-teman muda juga nanti kalau udah jadi anggota Dewan. Terima kasih Kak. Itu juga salah satu dorongan ICW selama ini gitu ya. Ratifikasi ANKEK disamakan juga pasal trading in influence. Ada lagi? Terakhir deh. Terakhir. Belum ada ya? Tadi yang menyampaikan pandangan mau dikasih hadiah katanya sama Maul. Silakan Maul. Ada yang mau memberikan pandangan. Silakan. Halo teman-teman. Jadi memang pendapat saya kelompok muda ini kan belum punya semacam sistem gitu ya kepemudaan di dalam partainya. Jadi memang dengan isyarat token semua gitu. Baik itu PKB, Perindo, PSI apalagi PDIP, mungkin buruh atau PKS. Jadi ya harapannya sih teman-teman muda itu ngebangun sistem kepemudaan supaya pengaruhnya itu bisa saling support gitu ya. Karena kalau itu nggak dibentuk ya hanya jadi token aja sih. Thank you. Token kolektif. Thank you Kak. Banyak sekali saran ya teman-teman itu dari forum ini. Coba kita bisa lebih lanjut di sesi kedua untuk membacakan klaim kedua dari Mbak Almas. Silakan Mbak Almas. Oke, klaim yang kedua tadi sebetulnya sudah ada kata kuncinya ya soal perdagangan pengaruh. Nah, klaim kedua ICW sebenarnya tidak jauh-jauh dari masalah itu. Politisi yang menjabat wajib melepaskan semua pengaruh dan keuntungannya dalam bisnis yang ia kelola. Itu mosi yang kedua. Silahkan rekan-rekan 6 politisi kalau ada yang mau merespon. Ini bisa setuju, bisa tidak setuju. Oke. Thank you. Karena banyak pengusahanya. Kan realitanya memang saat ini kita harus mencari pengusaha. Ini saya ngomong belak-belakan aja ya teman-teman ya. Realitanya memang kita masih harus mencari pengusaha. Kenapa? Karena saya ini sekretaris wilayah di DKI Jakarta. Teman-teman saya lulus kuliah langsung menjadi pengurus partai. Saya nggak punya bisnis dan sebagainya. Sehingga kalau ketika saya nyalek ataupun anggaplah teman-teman percaya sama saya ya. Anggaplah percaya bahwa Geraldi ini caleg beneran nih mau jadi pejabat, anggaplah gitu ya. Proses pemilu yang mahal itu akan menyebabkan tetap banyak kandidat-kandidat muda ini tergerus oleh pemilu. Sehingga Mbak dan teman-teman sekalian, menurut saya untuk bisa kita totally melepaskan kondisi bisnis dan politik ini, selama kita masih menggunakan sistem proporsional terbuka dengan model model kayak kita sekarang, open list system, maka satu yang harus diselesaikan adalah pendanaan partai politik. Karena alasan terbesar para koruptor-koruptor mengambil hak atau APBD, APBN biasanya untuk kepentingan partai dan bantuan politik gitu, dana kampanye. Itu alasan yang kita bosan dengernya, tapi kita hadapin terus gitu. Tapi kalau misalnya dan ini kan sering dibahas ya, jadi Perludem, saya lupa ICW atau enggak ya, selalu mendukung peningkatan dana bantuan politik misalnya untuk partai politik. Biar apa? Semakin banyak anggaran yang diberikan ke partai, semakin terang juga mereka harus melaporkan keuangan mereka. Tapi makin dikit
Dan akhirnya partai politik harus mencari sumber-sumber pendanaan yang tidak bisa dilaporkan kepada publik. Misalnya kami yang pegang PSI, saya di Jakarta karena punya dana banpol, maka kami harus melaporkan ke publik, harus bikin laporan, diaudit secara eksternal, karena uang itu sepenuhnya digunakan. Nah, kalau kita nggak bisa solve itu, menurut saya kita nggak akan keluar dari lubang bisnis dan politik itu. Caranya banyak. Pertama, bisa nggak kita bersepakat 6 bulan ke depan undang-undang pemilu ketika kita kan mau merevisi ya. Kita mau merevisi undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, dan persiapan selanjutnya. Mau nggak kita di 6 bulan ke depan DPR RI Komisi 2 membahas ini, mau nggak membahas gimana biar kita kampanye spanduknya jangan segambreng-gambreng gitu. Kayak di Jepang deh. Karena bikin sakit mata juga. Bikin sakit mata, sakit dompet Mbak. Iya. Bisa nggak kita pasang spanduknya pakai kayak di Jepang kan diatur ya kotaknya. Saya nggak pernah ke Jepang sih, saya cuma nonton doang gitu ya. Tapi melihat praktis-praktis mereka. Berani nggak Bawaslu nggak tebang pilih kalau lagi nangkep-nangkepin orang politik uang dan sebagainya. Oke, berarti setuju, tapi problem soal politik biaya tinggi yang lahir dari proses pemilu ini itu harus diselesaikan dulu. Iya. Gitu. Oke, sebetulnya mosi ini lahir dari masalah yang ICW pelajari dari bertahun-tahun, sebetulnya sudah bertahun-tahun, di mana konflik kepentingan itu tinggi sekali. Tentu saja lagi-lagi ini bukan bisnis, seluruh bisnis sebetulnya ya, tapi bisnis-bisnis yang punya ketergantungan terhadap akses dan proses kebijakan yang dilakukan oleh negara. Butuh izin, kemudian juga misalnya proyek negara dan sebagainya gitu. Sehingga rasanya memang perlu ada pembatasan. Dan kita juga melihat satu, Indonesia belum punya ketentuan soal penanganan konflik kepentingan yang efektif. Di pemerintah eksekutif ada undang-undangnya, Permen Pan RB juga ada begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal politisi di Senayan gitu ya, nggak ada. Kalau kita bicara soal pimpinan eksekutif, menteri apalagi presidennya juga nggak ada. Jadi kita belum punya instrumen yang kuat, yang progresif untuk membatasi konflik kepentingan itu. Sehingga rasanya memang perlu ada pembatasan yang lebih tegas terkait dengan larangan, misalnya contohnya adalah larangan yang tadi ICW sampaikan. Betul Mbak, dan itu nggak bisa diselesaikan dengan tatip DPR RI. Tatip DPR RI yang menegakkan adalah Badan Kehormatan, betul Pak? Iya, Badan Kehormatan ya. Badan Kehormatan isinya dewan-dewan juga. Harusnya di mana? Harusnya dikelola mulai dari proses rekrutmen. Artinya, apakah kita akan punya undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu yang bisa menegakkan ini? Jadi ketika seorang caleg misalnya mau mendaftarkan diri sebagai caleg gitu ya, bisa nggak ini kita praktis Mbak? Berani nggak kita nih melakukan itu? Mendisklaim itu, men-self-declare harta-harta dan kalau harta sih udah ya. Harus wajib. Kan sekarang udah ada KPN dan sebagainya. Sebelum, tapi yang berkaitan dengan tapi yang berkaitan dengan isu kan belum, Mbak. Kita harus mulai dari sana, harus mulai dari rekrutmen. Ketika rekrutmen caleg itu oleh KPU harus mengeksersis ada gerakan itu, baru kemudian yang terpilih ini semoga mau membuat undang-undang untuk mengelola ini gitu ya. Jadi artinya posisi itu Mbak, regulasi itu posisinya either ada di undang-undang pemilu dan partai politik atau dalam proses rekrutmen ketika KPU mau menyusun PKPU dan proses-proses pendaftaran caleg itu Mbak. Ya, kalau tadi poinnya adalah ditarik sejak tahap rekrutmen, sebetulnya partai politik bisa melakukan itu ya, ada ruangnya. Walaupun tidak diatur di undang-undang atau tidak diatur di tatip, bisa saja misalnya PSI menerapkan yang nyalek punya bisnis yang punya potensi konflik kepentingan dengan DPR, sorry ya nggak dulu, atau kalau mau lanjut nyalek silahkan off dulu dari kepentingan bisnisnya, melepas jas bisnisnya. Sebetulnya kan itu bisa dilakukan. Karena kalau bergantung lagi-lagi ke soal pemilu yang berbiaya tinggi, ini sebenarnya kita berdebatnya bisa panjang. ICW salah satu yang setuju sebetulnya bantuan negara untuk partai politik boleh lebih proporsional, tapi harusnya itu bukan cek kosong ya. Harus disertai dengan transparansi, akuntabilitas, dan bahkan komitmen partai politik dulu. Buka dong, apa sih kebutuhan partai politik untuk
roda pendanaan partai atau pemilunya, jangan kita mendapatkan keluhan terus-menerus bahwa partai nggak punya duit, partai kebutuhannya besar. Tapi kalau dilihat di laporan dana kampanye, kalau dilihat di laporan pendanaan partai politik, kebutuhan yang besar itu sebetulnya nggak kelihatan. Ya, betul. Terima kasih. Oke. Boleh Bang countdown-nya? Oke, Bang Wandi. Mosinya ada atau klaimnya adalah politisi yang menjabat wajib melepaskan semua pengaruh dan keuntungannya dalam bisnis yang ia kelola. Khususnya bisnis-bisnis yang punya potensi konflik kepentingan tinggi dengan peran DPR. Pertama, mungkin saya mau mengajak teman-teman untuk melihat realita dalam proses partai politiknya ya. Karena ini yang tadi ditanyakan dan dibuka. Kita coba buka satu persatu. Bahkan dalam proses mendirikan partai politik saja, kita bayangin kita harus punya kantor di semua kecamatan ya. Kecamatan di semua kabupaten kota se-Indonesia. Bayangin berapa banyak jumlahnya. Kemudian kita harus punya anggota 1/1000 kali jumlah kabupaten kota, jumlah penduduk dalam kabupaten kotanya. Kemudian dalam membentuk anggota itu sendiri pun juga ada biayanya untuk merekrut orang gitu. Apakah semua orang mau? Kan ini juga nih yang jadi masalah. Ketika kita mendaftarkan diri dan kita punya KTA, itu seolah-olah jadi dosa besar masyarakat gitu. Dia nggak bisa akses ini, dia nggak bisa akses itu dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks ini biaya yang dihabiskan pun sangat besar. Sehingga kenapa tadi di awal mosi saya selalu percaya kalau gitu mau main fair aja. Tunjukin aja siapa sponsor dari masing-masing caleg sehingga kita masyarakat diberikan lebih transparan siapa yang kemudian mendukung A, B, C dan lain sebagainya, mendukung partai dan lain sebagainya sehingga masyarakat punya awareness yang lebih tinggi untuk mengetahui itu semua gitu dan mereka punya pilihan akhirnya daripada kita diam-diam, tapi kita sama-sama tahu bahwa semuanya itu punya pemodal sebenarnya. Ada pemodal-pemodal di belakangnya dan orang-orang yang dimodali itulah yang kemudian mereka punya, kita bisa bilang beban politik gitu. Sehingga harus membuat kebijakan A, B, C yang menguntungkan beberapa orang tertentu. Tanpa dia harus memiliki bisnis gitu. Tanpa dia harus memiliki bisnis. Jadi jangan-jangan konfliknya atau masalahnya dari awal ya memang di situ gitu. Kita tidak punya kesadaran untuk itu semua. Dan kalau bisa kita lihat setelah menjabat gitu kan kita sebenarnya punya mekanisme untuk melaporkan LHKPN dan lain sebagainya. Tapi kita juga punya mekanisme internal perekrutan yang tadi kalau misalnya GG bilang gitu ya, yang seharusnya bisa dikembangkan dalam fit and proper test. Saya juga setuju terkait dengan dana banpol. Ya saat ini dana banpol untuk DPR RI misalnya, partai-partai non parlemen itu nggak dapat sama sekali gitu. Dan akhirnya partai-partai non parlemen yang suaranya sebenarnya masih tetap perlu diperhitungkan karena ada lebih dari sekitar 11 juta suara yang akhirnya tidak terrepresentasikan menjadi kursi di DPR RI itu hilang begitu saja. Artinya kita pun juga sebenarnya layak mendapatkan bantuan politik gitu ya, bukan hanya partai-partai di parlemen. Dan apakah partai parlemen mau membuka itu untuk partai-partai non parlemen sekarang? Oke, jadi Mas Madik merasa bahwa ini tuh sebetulnya ada jebakan begitu ya. Akhirnya mau tidak mau atau fenomena yang terjadi adalah banyak pebisnis masuk parlemen karena tadi itu ada kebutuhan modal politik yang sangat tinggi gitu ya, dan itu bukan hanya problem kampanye dan lain-lain tapi bahkan pendirian partai politik. Jadi rasanya kalau bukan seorang Haritanu Sudibyo akan sulit untuk bikin partai baru karena dia harus bikin partai bikin kantor di seluruh provinsi, kemudian sekian persen di kabupaten kota dan sebagainya. Jadi saya juga setuju soal bantuan politik yang memang rasanya tidak fair ya, karena kalau bicara soal pengeluaran partai politik, partai yang ada di parlemen dan di non parlemen itu sama-sama punya pengeluaran, sama-sama harus punya kantor, baik itu sewa atau punya pribadi begitu. Tapi kalau ngomongin ini kan masih jauh ya soal konsep yang ideal tadi, dan ini sangat bergantung ke kemauan dari partai politik yang ada di parlemen, dari ketua umum partai politik untuk menciptakan kontestasi yang lebih adil, yang lebih fair gitu. Dan rasanya masih jauh dari angan-angan. Apa yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk membangun proses
pembatasan konflik kepentingan tadi di internal partai politik misalnya? Karena Perindo kan juga punya kursi ya di DPRD di beberapa kabupaten kota. Pertama, kalau kami mekanisme utamanya adalah memberikan afirmasi kepada teman-teman yang kita bisa bilang punya potensi tapi kemudian tidak punya dana dan lain sebagainya. Sebagai informasi teman-teman bahwa Partai Perindo adalah satu-satunya partai yang mengusung salah satu usulan masyarakat adat pada saat itu, namanya Mama Aleta Baun di NTT, untuk maju sebagai calon DPR RI. Jadi artinya dengan partai politik yang memberikan ruang lebih besar kepada orang-orang yang kita anggap tidak punya privilege ekonomi lebih baik, kemudian dia diberikan ruang tidak ada mahar, tidak ada biaya dan lain sebagainya, tapi bahkan diberikan bantuan dari DPP ataupun juga DPW, itu adalah salah satu cara kita untuk bisa merangkul lebih banyak lagi orang yang mau masuk ke dalam politik gitu. Dan kemudian kita juga harus sama-sama melihat bahwa institusi partai politik itu kan bukan perseorangan gitu. Jadi kalau misalnya ada satu case tertentu di orang yang lain gitu ya, bukan berarti semua anggota partai politik itu melakukan hal yang sama gitu. Sama halnya dengan DPRD, saat ini kami membangun semacam jurnal kerja ALEK gitu ya, termasuk diantaranya adalah melaporkan apa saja yang mereka lakukan, apa saja yang mereka kerjakan, apa saja isu yang kemudian mereka sampaikan. Hal itu membuat kita punya pemahaman yang signifikan terkait dengan kinerja ALEK-nya, termasuk diantaranya juga adalah poin-poin atau masalah-masalah konflik kepentingan yang mungkin akan timbul gitu. Jadi pada dasarnya kita juga punya mekanisme untuk menyeleksi atau kita memahami dia masuk komisi A, B, C dan lain-lain sebagainya, itu ada prosesnya. Jadi dari di DPD, DPW sampai dengan ke DPP kita punya sistem yang bisa mengecek itu semua. Adakah kader Perindo paling nggak yang duduk di jabatan legislatif di daerah yang punya bisnis yang bergantung ke akses negara? Kalau di luar DPR, kita udah kan DPRD sama-sama nih tahu semuanya. Ya. Kalau di luar DPRD kita sama-sama tahu ketua umum partai politik saya punya bisnis tersebut gitu. Tapi kalau di DPRD ada nggak kadernya? Apa nih bisnis apa maksudnya? Bisnis yang punya ketergantungan dengan negara ya, termasuk bisnis ekstraktif. Aduh, saya nggak bisa ngecek semua ya satu-satu ya. Tapi kalau pandangan Mas Manik, seharusnya ketika mereka punya bisnis tersebut masuk ke DPRD wajib melepas paham. Oke, menurut saya kepemilikan dan sebagainya nggak? Pada dasarnya ini balik lagi ya, akan jadi telur sama ayam gitu. Mana yang duluan harus diatur kan? Masalahnya kalau mereka sudah masuk sudah gitu. Ya Okay. Terima kasih. Ya, tapi intinya kami punya mekanisme pengawasannya dan mereka tidak akan ditempatkan dengan di komisi yang punya konflik kepentingan tersebut. Oke, thank you. Boleh tolong diulang countdown-nya? Oke, Mbak Cynthia. Ya, kalau untuk mosi kedua ini sama Mbak, PDIP juga setuju untuk kemudian politisi yang menjabat melepaskan kontrol dan keuntungan dari bisnisnya ya Mbak. Karena balik lagi sebenarnya yang kita lihat selama ini adalah kami khawatir akan ada konflik kepentingan yang kemudian memberatkan mereka untuk memihak rakyat. Sedangkan partai sendiri dari dulu berkomitmen untuk selalu memihak rakyat gitu. Karena makanya itu kita punya slogan Partai Wong Cilik contohnya gitu. Dan kalau untuk dana kampanye tadi, bagaimana kemudian kita bisa mengatur. Tadi mungkin saya sudah sempat singgung sedikit tentang apa yang kami lakukan di Hakordia dan kami sedang menyusun kajian. Tapi sebenarnya kami sudah mulai melakukan hal tersebut sejak kemarin Mbak, pemilu kemarin. Karena kami di sini menegaskan adanya pelembagaan partai yang mana di dalamnya sudah ada fit and proper test. Terus juga kami monitoring untuk dana-dana kampanye yang masuk. Dan kebetulan juga partai kami juga mendapatkan CSO yang mana hal tersebut menandakan bahwa selama ini partai kami sangat transparan untuk melaporkan pendanaan partai kami ke KPU gitu. Jadi untuk hal ini kami setuju sih Mbak. Oke, kalau tadi klaimnya adalah politisi yang menjabat wajib melepaskan semua pengaruh dan keuntungan dalam bisnis yang ia kelola. Jadi ini call-nya tuh sedikit lebih tinggi ya. Tidak hanya lepas saham atau kepemilikan, tapi juga lepas pengaruh. Karena kami melihat ada praktek di mana seorang politisi, baik itu di legislatif ataupun di eksekutif, kepada publik ya declare bahwa, oh saya sudah gak punya saham.
tapi kita tahu bahwa dia tetap punya kontrol atau menjadi beneficial ownership dari proses bisnis tersebut. Nah, apakah setuju juga bahwa pengaruh itu juga harus dilepaskan? Karena seperti yang tadi sempat di-mention oleh salah satu penonton adalah sekarang kan perilaku korupsi itu sudah tidak sesederhana mengambil uang negara atau suap menyuap saja gitu ya, tapi ada pengaruh yang diperdagangkan atau trading in influence gitu. Sehingga rasanya untuk mengantisipasi atau mencegah korupsi itu juga harus lebih canggih lagi. Yang dilakukan adalah tidak hanya melepaskan baju bisnisnya, tapi juga melepaskan pengaruh atau kontrol yang dimiliki. Kalau soal itu, apakah Mbak Cynthia juga setuju? Ya, kami setuju sih Mbak. Karena kalau misalkan kita cuman melepas aja contoh kontrolnya saja, pasti kan orang-orang juga tahu di balik bisnis tersebut ada siapa sih. Dan khawatirnya ketika orang-orang tahu justru yang diberikan adalah perlakuan khusus. Dan ketika itu diberikan perlakuan khusus dan kemudian itu membuat nyaman para politisi yang pebisnis tadi, ya kami rasa itu justru akan menggerus integritas mereka secara perlahan-lahan mungkin, atau jangan-jangan secara cepat gitu. Kami juga tidak ingin kemudian ini berdampak kepada masyarakat yang mana akhirnya keinginan-keinginan masyarakat tersebut tidak dapat diwakili oleh wakil rakyatnya, karena wakil rakyatnya terlalu sibuk nih dengan kenyamanan diri mereka sendiri. Dan untuk ini makanya kami sedang menyusun kajian tersebut, dan kami juga ingin memperbaiki bagaimana proses rekrutmen kami. Terus yang kedua, kalau yang disebutkan adalah permasalahannya bagaimana kemudian biaya politik yang begitu besar. Contoh kemarin pada saat isu pilkada kami juga sudah kemudian menyarankan sebenarnya bisa loh dilakukan mekanisme lain seperti e-voting contohnya. Jadi sebenarnya untuk dana-dana tersebut kami rasa masih ada suatu hal lain yang bisa dimanfaatkan. Kemudian di sisi lain juga kalau memungkinkan ya Mbak, kami juga ingin sekali mengundang seperti ICW mungkin nanti untuk kemudian menyempurnakan kajian kami supaya nantinya kader-kader kami ini bisa lebih transparan juga, dan kami akan terhindar dari segala hal yang berbau konflik kepentingan. Karena kami merasa ini sudah saatnya kita untuk kemudian mendudukkan diri, dan politik kita harus berbasis pada politik moral, bukan lagi politik kekuasaan. Oke, sebenarnya kalau tadi ada ide soal e-voting, ya saya tidak mau mendalami itu karena agak melebar gitu ya. Tapi paling tidak kalau dari penjelasan Mbak Cynthia tadi, saya membayangkan, rasanya nanti akan ada cukup banyak anggota DPR dari PDIP yang antara mereka harus melepaskan kepemilikan dan pengaruh bisnisnya atau angkat kaki dari DPR. Karena kalau dari data yang dikumpulkan oleh ICW, PDIP juga adalah salah satu partai politik dengan kader yang cukup banyak afiliasi atau kepemilikan bisnis termasuk di industri ekstraktif gitu. Nah, jadi ini adalah komitmen yang akan dibangun ke depan meskipun konsekuensinya adalah hal yang tadi ya Mbak Cynthia. Karena sebenarnya Mbak, kalau kita lihat lagi contoh yang tadi ekstraktif juga Mbak, sebenarnya kan ini harusnya menjadi komitmen kita bersama. Kenapa? Karena Indonesia sendiri contoh sudah meratifikasi Paris Agreement. Itu kan sebenarnya udah bentuk negara kita untuk komitmen terhadap isu lingkungan. Jadi kenapa kemudian ketika Indonesia sendiri sudah komitmen, kenapa kemudian politisinya justru backlash gitu Mbak, tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Kak Cynthia ada sendiri kok. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Mbak Cynthia. Tangan dulu. Saya tolong ulang countdown. Saya jalan doang ini. Oke, boleh tolong. Oke, klaim yang kedua, politisi yang menjabat wajib melepaskan semua pengaruh dan keuntungannya dalam bisnis yang ia kelola. Saya sepakat satu hal yang pertama, bahwa kita perlu mendorong pendanaan publik kepada partai politik yang jauh lebih besar. Tujuannya apa? Yang pertama, agar partai politik tidak memiliki ketergantungan kepada pemodal. Sehingga orientasinya bukan logika kayak, nggak bisa bikin partai politik tanpa pengusaha. Lah duitnya dari mana? Negara harus bisa invest di dalam partai politik. Karena partai politik ini adalah infrastruktur demokrasi, dia harus diperkuat. Negara butuh partai politik yang baik, negara butuh partai politik yang punya kader-kader baik, maka negara harus invest di partai politik. Jadi bagi saya tidak ada logika
partai politik tidak bisa berdiri karena tidak ada pengusahanya, enggak. Kita harus menggeser itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu mendorong akuntabilitas dari partai politik, karena uang yang diberikan kan uang negara. Ya seperti di pemerintah daerah dan lain sebagainya, dia menggunakan APBN, dia menggunakan APBD, ada pertanggungjawabannya kepada publik. Nah, rasanya partai politik perlu melakukan itu juga. Jadi bagi saya mosi ini kan hadir karena ketergantungan partai politik terhadap pengusaha yang terlalu besar. Sehingga akhirnya pengusahanya berusaha berlomba-lomba masuk partai politik, memainkan pengaruhnya di sana, dan akhirnya menggelontorkan uangnya untuk menggerakkan partai politik. Ini yang mesti digeser adalah paradigma negara harus mau investasi di partai politik. Karena negara ini butuh partai politik yang baik, negara ini butuh partai politik yang sehat, negara ini butuh partai politik yang berintegritas. Maka kita harus invest. Negara bisa kok membiayai polisi, tentara, dari pendidikan, dari rekrutmen sampai pensiun. Kenapa? Karena kita butuh tentara dan polisi yang baik. Kenapa kita tidak melakukan itu kepada partai politik? Gitu. Yang kedua, kalau misalkan apakah boleh atau tidak mereka bergabung dan nyalek dan lain sebagainya, kan sebetulnya orang-orang punya berbagai latar belakang. Jadi jangan sampai politik juga membatasi itu. Bicaranya soal boleh atau tidak. Rasanya bagi saya siapapun ketika masuk berkontestasi dan lain sebagainya ada ruang untuk itu. Tapi kita perlu tahu siapa yang ada di belakangnya dan lain sebagainya. Itu perlu terbuka untuk publik. Yang kedua adalah partai politik perlu punya mekanisme untuk menghindarkan orang-orang ini dari konflik kepentingan. Jangan sampai tadi orang punya bisnis di sektor apa, ternyata dia masuk di komisi yang berkaitan dengan itu. Misalnya komisi 12. Kalau sekarang komisi 12 salah satunya lingkungan hidup. Tapi ternyata isinya adalah orang-orang yang berbisnis ekstraktif didelegasikan oleh partainya ke komisi 12. Maka dia masuk komisi 12 bukan untuk melindungi lingkungan, tapi dia di komisi 12 untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Yang ekstraktif tadi dari kementerian-kementerian yang akan mengganggu itu. Gitu. Jadi bagi saya soal mosi ini yang paling penting adalah bagaimana paradigma negara mau invest kepada partai politik untuk membenahi partai politiknya. Oke, sepertinya Mas Rizal juga rekan-rekan politisi muda bersepakat bahwa akar persoalannya itu adalah kependanaan politik begitu ya, termasuk pendanaan partai politik. Dan sayangnya sekarang memang secara porsi atau secara alokasi besaran dananya itu dinilai masih minim oleh partai politik. Hanya Rp1.000 per suara. Dan itu pun hanya untuk partai politik yang ada di parlemen. Bahkan parlemen kami 10% hanya 15 juta suara, 15,6 juta suara. Kami sudah 10% itu. Oke, meskipun jangan lupa juga bahwa partai politik yang ada di provinsi, kabupaten, kota itu juga mendapatkan alokasi dari APBD dan jumlahnya juga banyak provinsi dan kabupaten kota yang lebih besar, jauh lebih besar dari Rp1.000 di nasional begitu ya. Ini sebetulnya ICW punya kesepakatan dengan tanda kutip ya, tadi tidak cek kosong. Tapi kalau bicara soal problem, the whole problem hari ini sama seperti perdebatan yang tadi, ini ada mana yang duluan, ayam atau telur duluan gitu. Betul. Publik tidak mau menyumbang ke partai politik atau tidak rela uang yang dikumpulkan oleh negara dari pajak publik dialokasikan lebih besar untuk partai politik karena performa partai politik juga diragukan gitu. Ada ketidakpercayaan publik kepada partai politik sehingga harapannya adalah partai politik juga berbenah atau menunjukkan kepada publik bahwa partai politik itu layak didukung. Layak diberikan anggaran yang lebih memadai begitu ya. Nah, melihat citra DPR atau partai politik yang kalau dari hasil survei itu seringkali ada di nomor sepatu gitu ya. Gimana Mas PKB berusaha untuk mengembalikan atau meningkatkan kepercayaan publik ke partai politik sehingga nggak terus kontra gitu ya ketika ada ide-ide gitu ya dari negara misalnya untuk lebih berinvest kepada partai politik. Ada dua aspek yang perlu dilihat. Saya mau merimain tadi komen yang ada di depan. Yang bilang, loh kader PKB-nya aja nyetor sama partai. Loh justru partai politik itu harus dihidupin sama kadernya. Kalau partai tidak dihidupkan oleh kadernya, kalau kader-kader partai politik tidak setor untuk menghidupi partai, partai itu akan bergantung kepada pemodal. Lalu bagaimana mesin partainya bergerak? Mesin partai akan bergerak hanya atas perintah pemodal. Lawang duitnya dari sana. Maka mesin hanya akan bergerak, on off-nya itu ditentukan oleh pemodal. Jadi maksudnya hanya donatur yang boleh ngatur? Donatur yang boleh ngatur. Makanya kenapa di PKB kami punya kultur, ya orang kader saya yang bukan anggota DPR ya saya harus punya dana khidmat juga di PKB. Oke, kenapa? Itu bagian untuk
menunjukkan bahwa shareholder dari PKB adalah seluruh kader PKB. Gitu, pelibatannya ke semua orang. Agar apa? PKB tidak tergantung kepada pemodal. Yang pertama itu, Mbak. Yang kedua, komitmen negara soal invest, saya sepakat betul. Partai politik harus berbenah. Jadi kalau bicara tobat ekologi bisa aja bukan hanya soal ekologi, tapi juga tobat politik juga. Tobat soal performa partai. Kenapa? Kepercayaan terhadap partai politik rendah karena mereka merasa, publik mungkin merasa apa yang diharapkan tidak sejalan dan lain sebagainya. Proses kaderisasi partai politik dianggap tidak baik misalkan. Orang tiba-tiba masuk partai 2 hari jadi ketua umum. Loh gimana kaderisasinya? Apakah orang-orang ini bisa ikut di dalam kaderisasinya? Ideologisasi dari partai politiknya seperti apa? Bagaimana mereka merawat grassroots dan lain sebagainya? Saya sepakat itu perlu berbenah. Jadi keduanya harus diseimbangkan. Apakah mana dulu nih? Ya saya kira dengan kita memberikan kebijakan investasi politik dari negara kepada partai politik, itu akan mempercepat pembenahan partai politik. Kenapa? Partai politik dipaksa untuk akuntabel. Dengan ada investasi dari negara, kan kita dalam bisnis pun sekarang begitu. Sudah harusnya akuntabel karena Saya kira perlu diregulasinya sudah dipercepat. harus akuntabel. Saya kira perlu Diperkuat, dipercepat. Ya, perlu ada penguatan. Anggap gini, sekarang sudah akuntabel, iya. Harus akuntabel, Betul, tapi prakteknya belum iya, akuntabel. sekarang harus akuntabel. Sudah puas apa belum kita? Oke, belum Gitu. puas. Belum puas. Makanya sekarang kalau misalkan kita mau mendorong lagi, ini perlu dipercepat. Investasi negara harus serius terhadap partai politik. Institusi politik sekarang ini adalah institusi swasta. Oke, saya memahami kalau ada komentar-komentar di Rizal, Anda sudah di-recall. layar, sedikit saja terkait dengan pertanyaan anggota dewannya aja setor kok ke partai politik. Ini juga ketika anggota dewan yang setor, publik itu kan tahu berapa sih gajinya anggota dewan gitu. Kalau dihabiskan untuk menyumbang kepada partai politik, meski itu legitimate di bawah undang-undang partai politik, ini kan menimbulkan kekhawatiran bahwa ini dari sumber-sumber yang tidak sah begitu. Sehingga memang sepakat sekali harus transparan begitu. Mbak, yang harus Sayangnya udah di-recall ya atau sedikit lagi? sebelum saya record, Oke. saya kasih statement sedikit. Yang harus berkhidmat di partai di PKB bukan hanya anggota DPR tapi seluruh kadernya. Dan kalau sumber pendanaan partai politik yang dari udunan aja dipertanyakan, ini uang dari mana? Terus mau dari mana uang partai politik? Iya, dan itu terima kasih. legitimate ya. Itu Tapi legitimate. terbuka untuk publik Itu laporannya. legitimate. Iya, itu kan dilaporkan Banpol. Jadi itu kalau misalkan Banpol dan yang bersumber dari member ataupun dari itu kan ada di donatur. laporan partai, itu ada di Oke. laporan partai, silakan. Jadi kalau partai aja, orang anggota partai, kader partai menyumbang ke partai masih dipertanyakan, oh ini kok berasal dari sumbangan, mau dari mana uang partai? Oke. Hal kayak gini yang akan membuat partai semakin tergantung kepada pemodal. Terima Setuju. kasih. Tapi soal transparansi teman-teman bisa bantu cek karena ICW pernah bersengketa Oh, gitu. informasi Mbak melawan Alma sudah PKB. di-recall, Mbak Oke, Alma. saya Oke, sepakat. terima kasih. Terima kasih. Sorry. Ada lagi? Masih ada? Masih ada. Silakan diulang countdown-nya. Tinggal satu loh. Kembali ke PKS. Lord Acton pernah bilang, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, ya kan? Itu digambarkan dari mana, Mbak? Dari kepemilikan partai yang itu aja, yang hanya dipimpin dia lagi. Semua partai politik seharusnya punya mekanisme yang sehat untuk punya pergiliran kepemimpinan di partai politiknya. Nggak bisa 20 tahun dipimpin dia aja, 10 tahun, 15 tahun, dan lain-lain. Di PKS, kulturnya presiden partai itu tidak pernah lebih dari 1 kali. 1 periode, maksudnya 5 tahun lah gitu ya. Dan sekarang di dalam ADART mau diformalkan maksimal 2 kali. Walaupun saya ragu ada yang mau 2 kali jadi presiden partai. Termasuk menjadi ketua... Karena pusing, Pak. Karena pusing. Termasuk menjadi ketua majelis syuronya, sekjen dan semua di semua tingkatan. Bahkan misalkan Mbak jadi ketua DPR PKS maksimal 2 kali, Mbak. Kalau ada ketua DPR lebih dari 2 kali berarti kaderisasinya nggak jalan. Nah, saya pengen berangkat dari permasalahan kaderisasi partai, dari permasalahan GCG partai, good governance dari partai politik. Dan saya setuju semuanya, saya rasa setuju termasuk ICW dan Perludem bahwa memang anggaran tadi ya, bantuan partai politik itu sangat sedikit gitu. Rp1.000 tadi kalau Mas Rizal PKB dapat 15 juta suara berarti kan 15 miliar setahun ya. PKS itu 11 juta atau 12 juta gitu. Berarti sekitar 11 miliaran per tahun. Artinya sebulan gak nyampe 1 miliar. Dan sebenarnya menurut kami
sebelum sampai ngomongin kaderisasi ya, Banpol ini penting karena yang sebagaimana disampaikan oleh Mas Gerald tadi, dananya bisa diaudit dan perlu diaudit gitu. Maka apabila dananya makin besar yang masuk dan semua transaksi itu harus diaudit, partai harus punya tanggung jawab yang besar dalam audit keuangan partainya dan bahkan keseluruhannya. Alhamdulillah di tahun ini PKS dapat awards partai paling tinggi integritasnya yang dikasih sama saya lupa lagi lembaganya, lembaga survei LPS ya. Mohon maaf saya kurang tahu yang mana lembaga yang memberikan lembaga negara. Komisi Informasi. Biasanya kalau yang mengakses atau memonef keterbukaan informasi badan publik adalah Komisi Informasi. Tapi saya nggak tahu apakah Komisi Informasi memberikan. Iya itu nanti kita bisa cek ya. Kita bisa cek. Saya lupa. Yang penting dapat award. Poinnya itu artinya apa? Keterbukaan itu kan menjadi suatu hal yang penting bagi partai politik. Dan termasuk tadi sumbangan-sumbangan. PKS dari awal sampai sekarang semua kadernya dituntut untuk punya iuran terhadap partainya. Dan ini pun juga menggambarkan kepemilikan kader terhadap partai politik. Sehingga partai itu punya siapa sih? Coba, kalau orang nyebut PKS, bisa disebut gak punya siapa? Kadernya? Punya kadernya kan? Gak bisa disebut punya si A, si B, si C gitu. Gampang kalau misalnya nyebut partai lain kan ada tahu, oh ini punyanya si ini, clear gitu. Tapi ketika partai itu disebut punya sebuah kolektif kolegial, berarti ini kan punya masyarakat yang disebut sebagai kader PKS di situ kan. Nah, dengan mosi yang tadi, saya setuju. Kita harus memisahkan ketika nanti dia sudah memiliki jabatan publik, ya udah. Anda harus berlepas dari semua kepentingan bisnis. Nanti setelah lepas jabatan publiknya mau balik lagi, itu urusannya dia. Tapi apakah selama dia menjabat harus lepas dari kepentingan bisnisnya, terutama tadi sebagaimana mosinya yang berkaitan dengan iklim, menurut saya itu harus diatur. Dan kalau ini menjadi masukan yang baik, saya akan sampaikan ini kepada Pak Presiden, ini bagus untuk dijadikan aturan internal partai. Terima kasih. Aturan internal partai ataupun aturan di DPR ya, yang memastikan anggota DPR tidak lagi punya kepemilikan bisnis dan pengaruh yang bisa berimplikasi pada konflik kepentingan terhadap regulasi yang dibuat. Tadi Mbak Almas ngejar saya terkait dengan di DPR doang nih. Nah saya stressing bahwa ini kita eksekutif harus juga. Bukan, di internal partai dulu. Di internal partai politik juga. Sebelum kita ngomong di ranah nasionalnya gitu. Iya. Karena Mas Farouk kalau tadi sempat menyebut Lord Acton, sebetulnya poin dari yang dia sampaikan agar power itu tidak menjadi absolut itu kan harus ada pembatasan. Exactly. Tidak ada capture gitu. Ada teori namanya principal agent problem. Sebetulnya kalau di konsep negara, warga ini kan adalah prinsipal. Anggota DPR atau anggota dewan itu adalah agentnya. Prinsipal memandatkan kepada agentnya. Ketika agentnya justru punya kepentingan di luar kepentingan prinsipal, yaitu kepentingan bisnis atau kepentingan pihak lain, pebisnis yang terafiliasi dengan dia, ini jadi mendistorsi harapan penyusunan regulasi di DPR itu sepenuhnya dijalankan untuk kepentingan dari agentnya yang tidak prinsipalnya yang tidak bukan adalah publik itu sendiri. Makanya kenapa ICW kemudian mengusulkan ke depan seharusnya memang tidak ada lagi politisi atau anggota dewan, bahkan misalnya kita bicara menteri yang punya kepentingan bisnis ataupun pengaruh bisnis yang bisa merusak kepentingan dari perumusan kebijakan yang berpihak kepada publik. Jadi PKS setuju dengan itu dan akan memulai dari internal partai politik. Oke, sama satu lagi Pak, saya perlu tambahkan. Dikit lagi, boleh nggak? Boleh nggak? Kan mereka karena gini, salah satunya tadi terkait dengan pembatasan. Kami juga mendorong dan saya yakin orang-orang yang di sini juga mendorong itu pembatasan periodisasi anggota legislatif. Terima kasih. Oke, menarik ya. Itu mungkin jadi tema kepung yang berikutnya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih. Boleh diulang. Perlu dibacakan lagi klaimnya, Mas Mardian. Oke. Silakan pendapatnya. Saya tadi sebenarnya berharap ada satu argumen tapi nggak keluar, tapi misalnya aja ya, secara hipotetikal aja ya. Tadi kita sepakat bahwa kita meningkatkan dana bantuan politik
kepada partai. Negara harus berinvestasi kepada partai sehingga nanti kualitasnya meningkat, dan karena mereka tidak akan bergantung pada pendanaan-pendanaan dari ekonomi ekstraktif, merusak lingkungan, mengeksploitasi buruh dan lain-lain. Nah, saya tuh berharap ada yang nanya, kalau kata seorang ustadz terkenal, dari mana uangnya gitu kan? Hah? Oh iya ya. Oh, masa sih? Oh, kirain kader ente bukan? Oh. Dari mana uangnya? Menurut saya salah satu solusi struktural yang harus kita pikirkan adalah salah satu pilar ideologi Partai Buruh. Redistribusi kekayaan. Apakah etis 1% populasi Indonesia itu kekayaannya setara dengan 46% seluruh kekayaan di Indonesia? Itu menurut Solidar Swiss beberapa tahun yang lalu. Ini gak masuk akal. Bahkan saat pandemi pun kesenjangan itu malah makin meningkat. Orang susah cari kerja. Kemarin sampai ada anak yang, mohon maaf trigger warning, bunuh diri. Karena dia tidak bisa beli buku tulis. Gak bisa, itu uang dari mana gitu. Ya mungkin habis buat MBG dan yang lain gitu ya. Tapi kan pada akhirnya gini, maksudnya adalah, kenapa kita gak mikir juga bahwa, oke, salah satunya dana bantuan politik dan sebagainya, tingkatkan akuntabilitas dan lain-lain, transparansi. Tapi kita juga harus mikirin ini, orang-orang kaya ini harus dipajakin. Jangan kita melulu. Ini kan bentar lagi Maret, udah hafal kan? Laporan pajak, ya kan? Kita bayar pajak, rajin, apalagi kawan-kawan kita kelas pekerja, buruh ya kan? Nggak bisa tuh, harus dari kantor biasanya wajib dan sebagainya gitu. Sementara yang kaya-kaya ini, coba beberapa tahun yang lalu kita lihat. Mungkin ICW juga terlibat di sana, saya lupa. Masalah Paradise Paper, Panama Paper, ya kan? Orang-orang yang ngemplang pajak. Ini kan juga terkait sama politisi-politisi, dan di situ ada nama-nama politisi yang sedang berkuasa. Diapain mereka? Nggak diapa-apain, ya kan? Jadi siapapun yang menang akhirnya ujung-ujungnya mereka yang nggak diapa-apain juga gitu. Mereka nggak bayar pajak juga gitu, dan mereka juga merusak lingkungan juga, ya kan? Udah gitu saat punya bisnis tiba-tiba buruhnya nggak dibayar, dieksploitasi, nggak boleh berserikat, dibredel. Ya kami saksinya langsung, karena di Partai Buruh kami sehari-hari selain berpartai, ya salah satu ekskulnya berpartai gitu ya. Tapi pertama-tama kami anggota serikat dulu gitu, dan kami banyak dari anggota kami yang misalnya kerja di industri yang ekstraktif, kemarin ada yang di smelter dan lain-lain, itu kan pada kecelakaan kerja, mana kompensasinya? Karena kita kalau bicara masalah industri ekstraktif nggak cuma masalah ke ekonomi hijau, dan ini ada sebuah kesempatan ekonomi gitu kan, cari duit. Gimana orang skrup kecil di situnya? Hak-hak buruhnya seperti apa? Kami lihat sendiri, kader kami mana nggak diperjuangkan. Maka dari itu kami memutuskan untuk berpartai itu di situ, berpolitik di situ. Kami nggak bisa lagi menitipkan, kelas pekerja nggak bisa lagi menitipkan nasib kita kepada para mereka yang membuat kebijakan yang pro revisi Minerba, yang meloloskan Omnibus Cipta Kerja cuma dalam waktu berapa hari, sementara rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga 20 tahun belum juga dilulusin, rancangan undang-undang untuk masyarakat adat juga belum juga dilulusin. Ini agak menyimpang dikit, tapi maksudnya adalah ini poinnya adalah tentang kenapa bisa carut marut seperti ini sampai kita harus diskusi dan debat hari ini. Okay. Ya karena representasi kita tuh udah kesenjangannya sangat tinggi. Maka dari itu kita harus pikir gimana caranya yang besar ini mengutip ini ya, yang besar nggak boleh terlalu besar gitu. Kita harus redistribusi kekayaan gitu, dan kita harus membahas itu juga mungkin di kepung selanjutnya, karena ya itulah yang untuk menjawab pertanyaan uangnya dari mana, ya dari situ. Supaya kalau misalnya dipajakin ke negara distribusikan secara adil, secara bantuan politik ke partai-partai secara adil, maka di situ nggak ada konflik kepentingan lagi. Itu udah modelnya ya dari negara. Ya. Tadi ketika mention soal keselamatan kerja, jadi sedikit ingat soal korupsi K3 gitu ya. Tapi anyway, mosi ini juga lahir karena ICW melihat ketika anggota DPR atau DPR kita dikepung konflik kepentingan bisnis, yang terjadi itu adalah ya ini tidak fair juga untuk iklim bisnis. Karena ada insider information. Makanya tadi muncul ketika pandemi misalnya yang miskin makin miskin, tapi yang kaya juga punya peluang untuk memperbesar bisnisnya. Bisa masuk ke industri kesehatan dan segala macam. Ini kan juga kalau kita bicara atau kita kaitkan ke konflik kepentingan di DPR, ketika konflik kepentingan itu tinggi, ada peluang-peluang bisnis yang
anggota DPR yang punya konflik kepentingan itu tahu duluan. Termasuk misalnya tadi ya proyek-proyek pemerintah dan segala macam ini kan bukan rahasia umum lagi, ini jadi bancakan proyek di DPR kita gitu. Bahkan ketika proyeknya belum dimulai. Nah, komitmen dari Partai Buruh adalah setuju bahwa ketika anggota DPR atau bahkan misalnya politisi tidak hanya di DPR sudah menduduki jabatan, dia harus bersih dari kepentingan bisnis, baik itu kepemilikan saham, pengaruh dan sebagainya. Termasuk juga tidak bersikap romantis atau mendekat ke partai-partai penguasa atau presiden yang punya konflik kepentingan tinggi di aspek bisnis itu tadi. Ya tentu kami sepakat sekali karena dampaknya luas ya. Misalnya semacam saat COVID itu kan kalau di luar negeri kan itu adalah sesuatu yang sangat ini ya. Misalnya kayak insider trading apa beberapa hal yang di luar negeri itu sebenarnya parah, kalau di kita kayaknya normal banget gitu ya. Itu sebenarnya kami sepakat sekali karena akhirnya nggak bisa dibiarkan seperti itu. Maka dari itu ya komitmen kami dari Partai Buruh adalah ya harus melepaskan pengaruh itu kan bisa jadi jangan sampai by proxy tiba-tiba oh ya saya melepaskan tapi dialihkan ke anaknya, dialihkan ke istrinya dan sebagainya gitu. Jadi itu sebetulnya yang harus diperhatikan sampai ke titik itu dan kami sepakat. Bahkan kalau mau lebih progresif tidak hanya politisi yang menjabat, tapi juga lingkaran keluarganya, misalnya istri atau anaknya gitu. Karena kalau kita bicara soal konflik kepentingan, kemudian perdagangan pengaruh, ini sudah banyak sekali contoh kasus korupsi yang diungkap oleh penegak hukum. Ada kasus Nazarudin, ada kasus Setia Novanto, IKTP yang luar biasa itu begitu ya. Kemudian juga kasus ya kita tidak kehabisan kasus gitu. Dulu ada kasus Sultan Batugana juga, di mana ini ada indikasi anggota DPR selain memainkan wewenang atau perannya dalam aspek budgeting, legislation dan pengawasan, juga jadi calo gitu ya, atau mencari peluang-peluang bisnis di dalamnya. Jadi penting sekali untuk kita mendorong ada penguatan pembatasan konflik kepentingan tadi. Dan kalau ICW hanya bisa mendorong dari luar, harapannya teman-teman politisi baik yang sekarang sudah punya kursi atau mungkin di depan akan punya kursi di DPR juga punya spirit yang sama, bahwa DPR harus bersih dari cengkraman atau bajakan kepentingan bisnis, sehingga yang dirumuskan oleh DPR adalah regulasi yang benar-benar kepentingannya adalah kepentingan publik. Anda sudah di-recall Bang Gian. Terima kasih. Berarti ada lagi yang mau maju, silakan. Ada yang mau maju. Kita ulang countdown-nya ya. Oh berarti memang selesai saja ya. Oke, baik kita berikan tepuk tangan semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman politisi muda. Sedikit refleksi begitu ya. Di awal ketika merancang ini dan menjerumuskan Mbak Almas untuk turut serta, ada kekhawatiran memang akan sangat pro kontra begitu ya. Semuanya menolak begitu, tapi ternyata silver lining dari forum ini justru yang kami dorong. Ada appetite untuk perubahan begitu. Setidaknya dari prinsip soal konflik kepentingan, dari soal tadi bisnis ekstraktif, underlying agreement-nya kurang lebih ya itu ada kesepakatan di situ. Dan kami juga ketika menyelenggarakan ini nggak berpretensi akan menyelesaikan banyak hal yang tadi dibahas, tapi setidaknya misi awal kami adalah mencoba untuk membuat forum berdemokrasi yang mungkin dinamis, yang lebih fluid dibanding forum-forum diskusi pada umumnya gitu. Jadi semoga itu tercapai, teman-teman bisa enjoy, dan tentu terima kasih kepada teman-teman politisi yang mau turut serta. Terima kasih kepada Mbak Almas yang mau ikut bereksperimen, nih forum pertama kami, jadi pasti banyak salahnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman Emfrio yang ada di belakang layar. Tentu terima kasih juga untuk teman-teman peserta begitu ya. Tadi juga meramaikan kolom chat. Oh ya, mungkin terakhir merespon begitu ya di Mosi 2 ini, ada yang mau memberikan tanggapan 1-2 orang. Gray silakan. Oke. Mungkin pertama, salah satu tantangan terberat, tadi kan kita ngomongin soal demokratisasi partai politik gitu. Misalnya contohnya masa jabatan ketua parpol. Sama seperti bagaimana hakim MK itu menguji undang-undang MK. Pertanyaannya adalah bagaimana nantinya ketika anggota DPR yang notabene merupakan anggota partai politik ingin merevisi partai politik yang tentunya sangat berkaitan erat dengan kepentingannya, ingin memperbarui soal itu pertama. Kedua, dari tadi mungkin menurut saya ini, tapi dalam pandangan saya dari ke-6 politisi muda itu memang jawabannya sangat normatif. Tapi tadi saya ingin harapannya tadi mungkin kalau barangkali nanti pas keputusan MK
parliamentary thresholdnya udah diturunkan, meskipun Nasdem bilang ingin dinaikkan gitu ya. Harapannya kalaupun nanti misalnya sudah sampai di Senayan, harapannya nantinya kita harus merevisi undang-undang tindak pidana korupsi yang sebelumnya terakhir diubah undang-undang 20/2001 gitu. Karena itu harus disesuaikan dengan UNCIC yang artinya harus memuat. Yang paling penting tadi dari diskusinya adalah soal trading influence gitu. Karena itu yang harusnya inti diskusinya. Jadi trading influence itu nggak bisa hanya sebatas moralitas anggota partai karena moralitas sangat rendah. Kedua, hanya sebatas kesadaran, nggak penting. Artinya norma trading influence itu harus nanti dirumuskan dalam revisi undang-undang tindak pidana korupsi. Itu harapannya Bang Yasar. Terima kasih. Ada lagi tadi yang angkat tangan? Cek. Terima kasih. Tadi sebenarnya di segmen pertama itu saya berharap kepada partai penguasa terutama ya lebih mention sedikit tentang greenflation yang dulu dijanjikan oleh wakil presiden kita. Tapi sayangnya saya tidak mendengar itu di sini. Kemudian yang kedua soal pendanaan partai, saya tadi berharap kepada partai-partai yang masih baru, saya itu mendengar sebuah formula yang lebih baik dari yang sudah dilaksanakan oleh partai-partai yang sudah berkuasa. Tapi saat ini saya juga belum menemukan formula itu dan semoga di event berikutnya saya menemukan itu. Terima kasih. Saya coba cari di situ dulu ya. Ada nggak yang di sini mau angkat tangan? Ya, yang perempuan mungkin. Mungkin izin, mohon maaf abang telat karena ternyata dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur jauh ya. Baru pulang kerja juga. Sebenarnya ikut menyumbang pajak juga karena anak korporat kali ya. Jadi izin sebenarnya apa yang menjadi keresahan kami, kawan-kawan khususnya masyarakat juga sipil. Khususnya saya yang sering aksi mungkin di Bandung di depan di depan patung kuda sama kawan-kawan mahasiswa, kami baru lulus dan pun kami baru menginjakan kaki gitu di sini. Ketika memang ada, alhamdulillah ada panel langsung di ICW sekarang dengan politisi yang muda, harapan kami yang mungkin Gen Z yang baru peralihan menginginkan sumbangsi suara itu jangan hanya dibungkam di ranah-ranah komisi saja ataupun ranah-ranah dapil saja. Abang-abang, kakak-kakak yang diberikan amanah sekarang untuk memimpin partai, saya berharap dengan teman-teman kami dan ada beberapa banyak suara yang bilang ke abang-abang khususnya yang ada di depan itu adalah jaga suara marwah kita sebagai anak muda, jangan sampai terpingkal ataupun mungkin abang-abang sendiri bilang ya udahlah Dinda ini aja atau kakak ini aja, tidak, karena memang ternyata titipan di atas itu masih ada abang dan kita selalu skeptis. Mohon maaf, saya pun berpikir ketika kita masuk ke dalam ranah politik, partai politik yang mungkin dikatakan itu solid ataupun bagus, tetap aja kalau kita tidak patuh dengan mereka kita akan dilempar. Nah masalahnya adalah prinsip yang kuat ini ataupun modal kita yang kuat sebagai generasi muda, apakah kita bisa memegang teguh prinsip-prinsip keyakinan yang kita adalah generasi muda bukan generasi tua. Saya dengan kawan-kawan selalu berpikir golongan tua dengan golongan muda, mereka menganggap bahwa mereka tuh lebih kaya, lebih intelektual, lebih banyak berpengalaman. Tapi intinya adalah kita tuh kan yang tahu zaman, yang tahu teknologi, yang tahu sekarang ChatGPT seperti apa, yang tahu mungkin ranah USA apapun dari awal. Abang-abang yang mungkin di paling atas komisi 1, komisi 2 ataupun dapil 1, dapil 2, mereka tahu hanya akhir dari ajudannya saja. Fakta kawan-kawan. Yang tahu informasi pertama adalah kita kawan muda, generasi milenial, generasi Gen Z. Tapi posisinya adalah sekarang ketika 5 tahun ke depan nanti akan menjabat, titip pesannya adalah prinsip kita sebagai anak muda ketika diamani sebagai yang duduk di depan. Mohon maaf jangan sampai terbungkam oleh kaum-kaum suara-suara yang tua. Abang lebih banyak pengalaman, sekarang udah lebih masuk lebih depan daripada kami yang masuk belum ke Senayan. Semoga amanah-amanah kami, semoga apa yang menjadi curhatan kami, revisi Undang-Undang TNI Polri, perampasan aset, kemarin, Afan, terus sekarang yang kemarin meninggal, aduh ya Allah. Kami memohon izin untuk diamanahkan, dilegalkan apa yang menjadi disuarakan, apa yang menjadi hak kami. Jangan sampai kami ataupun kawan-kawan mahasiswa kami juga masih tetap ada di sana. Kemarin juga di Bandung masih belum selesai itu kasusnya yang mahasiswa UIN yang sekarang masih terjerat, gak usah jauh-jauh. Itu yang kemarin ABK juga yang tadi disampaikan yang padahal jaksa yang menuduh kawan-kawan, sampai kami gemetar. Padahal jaksa yang menuduh bahwa itu
3 ton ataupun berapa triliun tapi dia baru 3 hari gitu. Intinya suara kami minta tolong untuk dengar, Bapak Ibu yang ada di dalam mohon untuk bisa disumbangsihkan antara pemikirannya. Karena mohon maaf sebenarnya ujung-ujungnya tombak di akhir adalah kita punya prinsip atau tidak sebagai pemuda. Kalau kita tidak punya prinsip, kita tidak punya keyakinan bahwa kita bisa merubah negara, ya sudah kacau. Jangan ikut kata-kata yang tua, ikut kata-kata yang muda. Baik, kawan-kawan. terima kasih Kak. Mari tepuk tangan. Teman-teman sekali lagi terima kasih. Terakhir mungkin ya ada lagi voting di layar kalau mau memberikan voting terkait dengan kira-kira boleh nggak sih politisi duduk di parlemen itu berbisnis juga. Biar merasakan begitu ya voting-voting seperti teman-teman di DPR seperti apa. Jadi ini simulasi terakhir saja. E-voting. Oke, akhir kata saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kami dari ICW juga minta maaf pada kesalahan dalam penyelenggaraan ini. Terima kasih sekali lagi. Hati-hati di jalan pulang ke rumah.